Di mana sekarang Lin Shu udah nyampe tuh di jalan kematian. Lin Shu sekarang berada di base camp. Ini adalah satu-satunya tempat yang ada penghuninya, Black Iron Town. Baru aja Lin Shu jalan, masih aja loh ada orang yang songong. Si kampret ini pun berkata, kenapa Lin Shu nggak memberikan semua barangnya kepadanya? Di jalan kematian itu sangat berbahaya untuk bocah kayak Lin Shu. Jika Lin Shu mau memberikan barang-barangnya, maka orang songong ini bakal menjaga Lin Shu di sepanjang jalannya nanti. Ada-ada aja nih orang, Slur. Malak versi halus kah? Jelas Lin Shu nggak mau lah. Sekarang Lin Shu pun mikir, apa baiknya dijadiin XP aja nih orang. Dan lalu tiba-tiba, seekor monster menyerang ke arah mereka berdua. Monster tadi langsung menerkam orang songong ini. Ya, bisa ditebak lah ya, auto mokat dia. Setelah menerkam orang tadi, nih monster melihat ke arah Lin Shu. Nyari masalah nih monster, Slur. Di saat monster ini tengah maju, Lin Shu kalem banget. Tenang dia. Lin Shu melakukan ancang-ancang buat menghantam tuh monster. Yo, mamam gak tuh? Hanya butuh satu pukulan saja, Lin Shu bisa menghabisi monster ini. Ngeri bukan? Lagi-lagi, auto tercengang Tianzi. Sekarang Lin Shu pun heran. Lah, kok bisa ya monster bisa ada di sini? Kemudian Tianzi pun menjawab bila itu mah udah biasa. Monster biasanya menerobos pagar dan lari ke kota. Orang-orang di sini mah juga udah biasa. Sekarang ini, dikarenakan melihat kemampuan dari Lin Shu, ada sebuah party yang terkesan. Karena Lin Shu itu kelihatan seperti seniman bela diri tingkat 1. Tapi, dia sangat kuat. Mereka berasumsi bila Lin Shu pastilah lagi menuju ke Divine Academy. Mereka tertarik seluruh buat bergabung sama Lin Shu. Di tengah mereka terkagum-kagum ini, tiba-tiba saja ada orang tua lagi ngutut berkata, ia tak pernah mengerti kenapa sih anak muda zaman sekarang selalu bergegas menuju ke kematian mereka. Si botak ini autosensis lur. Kenapa sih si tua itu? Emang makhluk apa sih yang ada di jalan kematian ini? Yah, saking banyaknya monster di sana, Pak tua ini sampai nggak inget lur. Jelas dong, mendengar jawaban itu, si botak pun kesel. Karena jengkel inilah, si botak pun langsung ngeplak tangan Pak tua ini. Cerutunya jatuh. Tianzi yang melihat hal itu pun berkata, bila si botak itu akan segera mokat. Pak tua itu tidak lemah loh. Lin Shu pun setuju lur. Di dalam hatinya Lin Shu berpikir, kenapa ya ada seniman bela diri tingkat 4 duduk santuy aja di situ? Tapi beda sama si botak ini. Karena merasa Pak tua ini lemah, masih aja tuh dia mau mengganggunya. Karena muak, Lin Shu pun langsung menendang bokong dari si botak. Udah dewasa gini, malah gak bisa menghormati orang yang lebih tua. Auto emosi dong dia. Lah, dikira Lin Shu takut apa? Lin Shu pun memberikannya 2 pilihan. Pergi, atau Lin Shu akan mengajarnya. Auto jiper si botak seluruh. Akhirnya ia pun pergi dengan partinya sembari mengancam Lin Shu. Setelah kejadian itu, Lin Shu pun menanyakan keadaan dari Pak tua ini. Karena Pak tua ini bilang gak apa-apa, maka Lin Shu mau cabut. Di sini Pak tua ini pun memberikan saran kepada Lin Shu. Ingat-ingat untuk mengambil jalan lain setelah berjalan 500 meter. Karena ada sarang serangga di depan sana. Dapat info yang bermanfaat lagi seluruh si Lin Shu. Mantep kan? Tianzi pun di sini tahu. Pasti tadi Lin Shu bertindak membela Pak tua karena Lin Shu tahu Pak tua tadi kuat. Licik juga si Lin Shu ternyata. Dan kini saatnya buat mereka melanjutkan perjalanan ya guys ya. Karena sudah 500 meter berjalan. Sesuai saran dari Pak tua tadi, Lin Shu pun mau ambil jalan lain. Melihat Lin Shu yang mengambil jalan yang jalurnya lebih kecil, botak ini beserta partinya pun langsung ngoceh. Apaan mereka berdua? Mereka berdua bodoh apa? Tapi si botak ini diperingatkan sama anggotanya.
Di depan mereka sekarang ada gerombolan monster belalang, Black Locust. Nah loh, auto diserbu mereka cuy. Salah satu orang yang diserbu ini, auto tinggal tulangnya doang. Jelaslah mereka kini pun lari tunggang langgang. Tapi satu persatu orang yang lari kini bernasib sama. Dari kejauhan inilah Tianzi pun bersyukur. Untung saja mereka dapat info dari Pak Tua tadi. Kalau enggak, bisa berabekan mereka. Setelah itu, sekarang Lin Shu dan Tianzi pun berniat melanjutkan perjalanannya lagi. Sekarang ini, mereka lagi bingung mencari jalan keluar dari medan di sini. Karena di sini dikelilingi oleh bebatuan yang sangat tinggi. Tapi tenang, Tianzi masih tetap santuy. Karena dia pernah ke sini. Cuma dia tengah lupa aja mana sih jalan yang benar. Ntar juga ketemu ya kan. Tianzi berkata ia akan mencari tanda para orang yang dahulu pernah ke sini. Tak lama kemudian sisa party yang berhadapan dengan monster belalang pun kini berlari ke arah Lin Shu. Auto ngamuk seluruh cewek satu ini. Kenapa Lin Shu gak ngasih tahu mereka bila ada bahaya di depan tadi? Lah kok kocak? Mana peduli kan si Lin Shu? Urusan hidup mah masing-masing ya kan? Auto kena mental si cewek ini cuy. Ya, namanya cewek ya kan? Dan setelah itu, akhirnya Tianzi pun menemukan jalan lewatnya. Ia pun meminta Lin Shu buat segera ke sana. Melihat mereka berdua itu, nih cewek punya ide bagus. Kenapa mereka nggak ngikutin Lin Shu aja? Pasti Lin Shu tahu jalannya. Dan benar, berkat jalan yang ditemukan Tianzi, akhirnya Lin Shu bisa keluar dari area bebatuan cuy. Dan kini, di depan sudah ada sebuah hutan. Tianzi menjelaskan bila hutan di depan merupakan hutan azur. Dinamakan begitu karena warna pepohonannya yang kebiruan. Mereka harus berhati-hati sekarang karena di dalam sana ada banyak makhluk evolusi. Nah, di belakang Lin Shu udah ada orang-orang yang ngikutin tadi. Tapi anehnya Lin Shu sekarang malah dengar ada suara bising yang mendekat. Dan itu bukan dari suara orang-orang itu. Dan benar saja, gerombolan Black Locust kini mulai menyerang. Jelas Tianzi sekarang ketar-ketir. Oh, tapi tenang, Lin Shu malah sumringah seluruh. Akhirnya, XP telah datang di hadapannya. Sementara orang-orang lemah itu lari, Lin Shu malah maju. Saatnya bagi Lin Shu mencoba tombak Black Aun-nya. Dengan Thousand Bird Tribute-nya, Lin Shu dengan mudahnya membakar Black Lotus yang dekat padanya. Auto jadi belalang bakar coy. Berkat ngebantai gerombolan Black Lotus tadi, Lin Shu pun dengan mudahnya mendapatkan 100 Evolve Crystal tingkat 2. Ya, seperti kata orang-orang, walaupun jalan kematian ini sangat berbahaya, tapi hasilnya cuan banget. Ya, bisa dibilang high risk high return ya guys ya. Sementara Lin Shu yang sumringah dengan hasil cerahannya, semua orang yang melihat Lin Shu sekarang auto shock. Masih muda, tapi bisa ngebantai Black Lotus dengan mudahnya. OP gila si Lin Shu. Dengan begitu Tianzi sekarang pun agak tenang cuy. Maybe kali ini dia bakal bisa dapetin tanaman obat yang tengah ia cari-cari. So, waktunya lanjut perjalanannya. Setelah masuk ke dalam hutan azur, Lin Shu dan Tianzi ngasuh bentar seluruh buat ngisi tenaganya. Di sini Lin Shu nanya, emang obat apa sih yang dicari-cari Tianzi di dalam hutan ini? Tianzi pun menjawab bila tanaman obat itu bukan ada di hutan ini. Setelah melewati hutan, mereka bakal sampai di Danau Black Salt. Nah, di situ tuh tanaman obatnya berada. Semakin dalam mereka masuk, maka nanti akan semakin berbahaya juga. Karena mereka akan menjumpai makhluk evolusi dengan tingkat yang lebih tinggi. Dengan tingkat bahaya yang tinggi itu, maka cuan yang bisa didapat Lin Shu juga ikut naik cuy. Saat Lin Shu mengecek harga item di dalam web, harganya mantep banget. Apalagi kalau Lin Shu mengumpulkan kristal garam, upahnya ada di 5 juta aliens coin. Jelas heran si Lin Shu.
Apa-apaan ini? Padahal cuma kristal garam doang. Masa sih bisa semahal itu? Mendengar ocahan Lin Shu tadi, Tianzi pun memberitahukan bila kristal garam itu sangatlah langka. Benda itu ada di dasar Danau Black Salt. 10 tahun sekali, Danau Black Salt akan membentuk kristal tadi. Makanya kristal tadi sangat langka cuy. Mendengar hal itu, Lin Shu pun sekarang senang. Alhamdulillah lah ya. Jadi sekalian nyari obat buat Tianzi, Lin Shu juga bisa dapat cuan juga. Tapi kali ini Lin Shu merasakan niat membunuh mengarah kepadanya. Dan benar saja seluruh. Tiba-tiba sebuah serangan meluncur ke arah mereka. Setelah menghindari serangan tadi, Lin Shu segera bergerak menghindari serangan-serangan selanjutnya. Lin Shu lagi nyari nih, di mana sih dalang dari serangan-serangan ini? Dan akhirnya pun ketemu. Ada di atas pohon orangnya. Langsung dong Lin Shu pun gasken naik ke atas pohon juga. Dalam sekejap, Lin Shu udah di depan komuk dari si kampret ini. Kaget nih kampret lur. No, auto mokat ya guys ya. Tapi Lin Shu belum bisa santuy. Karena Lin Shu merasa ada orang lain yang mengincar nyawanya lagi. Dan ternyata tak cuma Lin Shu yang diincar lur. Tianzi sekarang juga lagi ngindari semua serangan yang mengarah pada dirinya. Tianzi sekarang berasumsi, mungkin ini adalah ulah dari Black Tiger. Dengan skillnya, Tianzi pun berhasil ngejatuhin satu orang kampret yang menyerangnya. Lalu, saatnya finishingnya guys ya. Enyo. Beres deh. Ya walaupun ngos-ngosan, Tianzi berhasil ngalahin satu orang. Nggak beban-beban amat lah ya. Kalau dibandingin Lin Shu ya jelas jauh seluruh. Saat Tianzi melihat ke arah Lin Shu udah ngebantai beberapa orang. Setelah masalah kelar, Lin Shu pun nanya, kemana mereka akan pergi sekarang? Karena warna pohonnya sama, jadi sulit bagi mereka menentukan arah tujuan. Dengan pedenya, Tianzi pun menyuruh Lin Shu tenang saja, karena ada dia. Tianzi memperlihatkan sebuah item sekarang. Jadi ingat seluruh alat buat ngelacak Dragon Ball kan? Tianzi menjelaskan, bila item ini bisa menunjukkan arah ke medan magnet yang sangat kuat. Semakin masuk ke hutan azur ini, gaya magnet akan menjadi semakin kuat. Jadi dengan item ini, Tianzi yakin mereka nggak bakal tersesat. Setelah melanjutkan perjalanannya, sekarang Lin Shu kembali merasakan ada monster di dekat mereka. Dan benar saja, kini di depan ada monster lintah tingkat 3. Melihat itu, jadi ketar-ketir si Lin Shu. Ia pun nanya sama Tianzi, punya garam gak? Karena Lin Shu pernah dengar tuh lintah takut sama garam. Ya jelas ada dong Tianzi. Ya walaupun cuma dikit sih. Segera Lin Shu pun membuka dan menyiramkan garam tadi ke arah lintah. Saat garam menyentuh tubuh lintah, lintah ini auto kejang-kejang. Langsung tuh nih lintah menyerang secara membabi buta. Dampak serangannya sih ngeri cuy. Ya, karena ukurannya gede banget nih lintah. Di saat lintah ini kembali menyerang Lin Shu pun berniat meladeninya dengan Thousand Bird tribute-nya. Benturan pun tak terhindarkan. Lintah kini terbakar. Dengan harap-harap cemasnya, Lin Shu pun sekarang bergumam. Apakah lintah tadi udah koit? Tapi sialnya, lintah ini malah masuk ke dalam tanah. Belum juga kelar masalah sama lintah. Ada aja masalah lain seluruh. Sekarang seniman bela diri tingkat 3, Wang Er, datang untuk mencari masalah sama Lin Shu juga. Tujuannya ya apalagi kan kalau bukan ngerampok Lin Shu. Wang Er nggak tahu cuy. Di dekatnya sekarang ada lintah yang ada di dalam tanah. Makanya sekarang Lin Shu pun berkata, lebih baik Wang Er anteng aja di situ. Gerak dikit bisa hilang tuh kakinya. Malah nggak percaya seluruh dia. Bener aja dong, di saat satu kaki melangkah, auto dililit kaki itu sama lintah. Dengan cairan asamnya, lintah ini mulai menggerogoti kaki Wang Er. Tapi hebatnya, Wang Er hanya butuh sekali serang buat menebas lintah tadi. Sampai kaget si Lin Shu.
Wang Er hanya butuh sekali serang buat ngebunuh lintah itu. Kuat juga dia. Tapi sialnya, setelah yang gede dibunuh, lintah-lintah kecil kini mulai bermunculan. Mulai tuh si Wang Er sekarang diserbu sama larva lintah. Dikarenakan banyaknya jumlah lintah-lintah kecil itu, Wang Er sampai nggak berkutik. Dan beginilah akhir dari Wang Er. Tubuhnya kering, disedot semua ama lintah. Karena Wang Er tewas, Tianzi pun mengajak Lin Shu buat pergi aja. Tapi jelas Lin Shu nggak mau dong. Melihat banyaknya lintah-lintah kecil itu, Lin Shu nggak mau XP-nya jadi mubazir. Lin Shu pun auto maju sekarang. Dengan torrential blossom-nya, Lin Shu mulai ngebantai tiap lintah-lintah yang ada di dekatnya. Meskipun kecil-kecil, tapi XP-nya lumayan gede cuy. Karena bagaimanapun lintah kecil ini merupakan makhluk evolusi tingkat 3. Dan dalam sekejap, Lin Shu berhasil ngeberesin semua mangsanya. Ya meskipun nggak semuanya sih, karena ternyata masih ada beberapa lintah yang masih bertahan hidup. Sampai jengkel si Lin Shu. Dengan Thousand Bird Tribute-nya, Lin Shu mulai membakar. Itu pun masih aja loh ada yang mau kabur. Karena udah muak, ya tusuk aja ya guys ya. Dengan begitu, Lin Shu akhirnya berhasil panen XP yang sangat besar. Selain dapat XP, Lin Shu dapat cuan juga. Kristal bisa dijual, kulit lintah harganya mahal. Mendadak kaya si Lin Shu ya guys ya. Ditambah lagi, Lin Shu juga berhasil naik ke level 17. Dah, lengkap tuh. Sekarang akhirnya Lin Shu dan Tianzi sampai di Danau Black Salt. Melihat struktur air dan juga lingkungan sekitar, Lin Shu berkata, bila danau ini sangatlah aneh. Airnya dingin banget cuy. Di saat keheranan ini, tiba-tiba saja, Tianzi pun memohon kepada Lin Shu. Ia meminta Lin Shu untuk menemukan tanaman Black Salt Coral. Tanaman ini tumbuh di dasar danau Black Salt itu. Tianzi menjelaskan, anaknya sekarang tengah terinfeksi sebuah virus. Akibat virus itu, anak Tianzi sakit parah dan perlahan imunitas dari tubuhnya menurun sangat drastis. Nyawa anak Tianzi kini sedang di ujung tanduk cuy. Karena nggak tega inilah, Lin Shu pun mau nolong. Ya lagian, sedari pertama perjalanan, Tianzi juga udah berjasa karena menolong Lin Shu untuk menunjukkan arah jalannya. Toh, Lin Shu juga mau sekalian mengumpulkan kristal garam juga. Jadi, ya sekalian aja ya guys ya. Ibarat kata sih, menyelam sambil minum air. Karena Lin Shu udah setuju, Tianzi pun memberikan Lin Shu perlengkapan untuk menyelam ke dalam sana. So, sekarang waktunya Lin Shu buat masuk ke dalam danau ya guys ya. Baru aja nih Lin Shu masuk. Hawa dingin seketika masuk, menusuk ke tubuhnya. Untung saja berkat energi originnya, Lin Shu udah gak kedinginan lagi cuy. Rasa aneh semakin menjadi-jadi karena danau sebesar ini tidak ada ikannya sama sekali. Di saat Lin Shu turun ke dasar, Lin Shu melihat ada sebuah benda yang bersinar. Warnanya sih putih. Lin Shu mengira itu adalah kristal. Tapi ternyata Lin Shu malah menemui crayfish. Monster evolusi tingkat 4. Crayfish auto nyerang Lin Shu. Karena di dalam air ini, crayfish unggul dalam kecepatan cuy. Beda sama Lin Shu. Jelas saja susah gerak dia karena belum terbiasa juga. Di saat capit crayfish akan membekap Lin Shu menggunakan skill rage-nya. Berkat skill itu, Lin Shu berhasil menghindar sekarang. Kemudian dengan sedikit ancang-ancang, Explosive Cracking Force. Anyo! Pukulan Lin Shu berhasil membuat crayfish terpental. Meskipun begitu, Lin Shu sadar bila serangannya tadi kurang maksimal cuy karena ia terhalang oleh arus air. Terlebih lagi sekarang karena belum ada notif. Pastinya crayfish itu masih hidup bukan? Di saat Lin Shu melihat arah sekitarnya, Lin Shu malah melihat ada sesuatu yang bersinar. Akhirnya, Lin Shu menemukan kristal garam.
Tak hanya itu cuy, di dekat situ juga terdapat black salt coral. Wah, auto sumringah si Linshu. Tanpa pikir panjang, Linshu pun mau main ambil aja. Ia lupa bila crayfish tadi belum mokat. Dan bener aja, crayfish yang jidatnya benjol pun kini menyerang ke arah Linshu. Linshu yang kaget pun sekuat tenaga buat menghindar dari serangan crayfish. Ia masih heran cuy, serangannya cuma gores doang. Karena masih penasaran inilah Linshu mau nyoba mukul lagi. Tapi usaha Linshu masih aja sia-sia. Malahan sekarang crayfish kembali menyerang. Capit-capit crayfish kini sedang menyerang Linshu secara bertubi-tubi. Untuk sekarang ini sih Linshu masih bisa tuh untuk hindarin serangan dari crayfish. Itu semua berkat skill rage-nya yang masih aktif. Bila nanti skillnya udah habis, bisa-bisa berabe tuh buat Linshu. Karena terlalu berbahaya inilah Linshu gak mau ambil resiko. Ia memilih mau keluar dulu dari danau. Tapi ya jelas, mana mungkin kan crayfish mau ngelepasin Linshu begitu aja. Dengan cepatnya crayfish kini berada tepat di belakang dari Linshu. Karena sudah begitu, Linshu pun memilih berhenti. Melihat mangsanya ada di depan mata, segera crayfish pun mencapit Linshu. Tapi ternyata, semua itu hanyalah siasat dari Linshu. Crayfish hanya bisa mencapit baju dari Linshu doang. Linshu melepaskan bajunya sekarang. Nah, pas banget kan? Karena bajunya nempel di capit crayfish, Linshu pun menarik bajunya dan crayfish menuju keluar danau. Saat keluar inilah Tianzi sangat tercengang. Linshu bisa-bisanya mendapat ikan segede itu. Gila, gede banget ikannya, ucap Tianzi. Di saat di atas inilah, Linshu pun langsung menghantam crayfish tadi dengan bogemnya. Enyo! Crayfish kini jatuh ke tanah. Karena sekarang udah ada di daratan, Linshu pede banget kalau dia bakal bisa ngalahin nih crayfish kampret. So, waktunya finishing ya guys ya. Enyo! Linshu dapat XP gede lagi cuy, mantep. Setelah berurusan dengan crayfish tadi, Linshu pun balik lagi ke dalam danau buat ngambil kristal serta black salt koralnya. Kemudian Linshu pun memberikan black salt koral tadi kepada Tianzi. Jelas Tianzi auto terharu. Ia berterima kasih pada Linshu. Ia sangat bersyukur. Dengan begini mungkin anaknya bisa selamat. Sebagai rasa terima kasihnya, Tianzi berniat memberikan Linshu kartu kultivasi yang merupakan warisan dari leluhurnya. Toh, Tianzi juga nggak butuh lagi. Mending buat Linshu aja ya kan. Menerima kartu gold itu, Linshu sekarang sungkan cuy. Itu terlalu berharga. Lagian Linshu juga ikhlas kok buat bantuin tadi. Tapi karena Tianzi memaksa Linshu, jadi ya terima aja ya gak sih? Ya lumayan juga kan. Kemudian Linshu pun nanya, apakah Tianzi bakal pergi sekarang? Ya jelas lah, mau apa lagi? Dikarenakan tujuannya udah kelar juga, ya waktunya buat balik. Anaknya lebih penting sekarang. Nah, sebelum berpisah inilah Linshu pun nanya, kalau Linshu terus ke depan, entar bakal ada apaan lagi? Di sini Tianzi pun menjelaskan, bila 50 km di depan semuanya masihlah bagian dari hutan Azur. Setelah keluar dari hutan, Tianzi pun masih belum yakin apa yang ada di depan sana. 3 tahun silam saat Tianzi pergi ke ujung hutan, ada terlalu banyak monster yang sangat kuat. Karena nggak mau ambil resiko, jadi Tianzi memilih untuk mundur saja. Tidak ada info lanjutan, seluruh. Ya kalau begitu, mau gimana lagi kan? Setidaknya Linshu tahu kalau di depan sana ada banyak monster buat farming nanti. So, setelah semua kejadian yang telah dilalui bersama, waktunya mereka berdua buat berpisah cuy. Setelah berpisah dengan Tianzi, sekarang ini Linshu lagi menyantap ikan bakar. Ya walaupun crayfish tadi sangat ngeselin, tapi dagingnya ternyata enak juga buat dimakan. Sembari makan ini Linshu mau mengkultivasi kartu baru yang ia dapatkan. Dengan teknik trustless no step barunya, Linshu merasa bila tubuhnya makin ringan sekarang. Ini adalah teknik kultivasi yang sangat kuat. Tapi sayang,
Cuacanya nggak bersahabat dengan kondisi Lin Shu sekarang. Lagi bakar ikan loh, malah hujan. Belum lagi pakaiannya masih belum kering. Aduh. Ditambah lagi sekarang ada cewek random yang ujuk-ujuk berlari ke arah Lin Shu meminta pertolongan. Nama cewek ini Wang Xiaohua. Ia merupakan seniman bela diri tingkat 3. Sungguh aneh kan? Di sini Lin Shu pun mengeluarkan tangannya. Kemudian Lin Shu pun mau mukul. Melihat bukem mentah dari Lin Shu, Xiaohua pun berhasil menghindarinya cuy. Di sini Xiaohua nanya, kenapa Lin Shu malah mukul? Aduh, nih cewek masih aja aktingnya cuy. Dipikir Lin Shu bodoh apa? Langsung dong Lin Shu pun berkata bila ia sudah tahu identitas sebenarnya ia juga membawa para keroconya. Idih, katanya bewang. Kok malah ngejak kawan satu komplotan. Satu persatu dari keroco ini pun maju menyerang Lin Shu. Tebasan pedang dihindari sama Lin Shu. Ia pun menuju ke belakang buat ngambil tombaknya cuy. Waktunya serangan balik ya guys ya. Torrential Blossom. Karena banyaknya tombak yang dilancarkan oleh Lin Shu, keroco lemah satu ini menjadi pembuka dari pesta XP milik Lin Shu. Karena satu orang sudah dibereskan dengan sama-sama. Ya jelaslah, Lin Shu pun malah senang. Dengan judgementnya, Lin Shu bisa menebas semua keroco yang mendekat kepadanya. Lagi dan lagi, Lin Shu panen XP cuy. Melihat kemampuan Lin Shu itu, masih heran si Xiaohua. Lah, kok bisa? Lin Shu kan masih seniman bela diri tingkat 1. Kalau begini mah Xiaohua makin semangat. Karena lawannya ternyata nggak lemah-lemah amat. Xiaohua pun kini mulai serius cuy. Dalam sekejap ia pun menghilang dari pandangan Lin Shu. Kemudian ia pun muncul menyerang Lin Shu. Kecepatan serangan Xiaohua boleh-boleh juga. Tapi Lin Shu masih bisa buat ngimbangin serangan cepat itu. Kini Xiaohua menggunakan skill Hell Dragon-nya. Aura naga kini menerjang ke arah Lin Shu. Tapi ya jelas, mudah banget bagi Lin Shu buat ngindarin skill sepele kayak itu. Tapi Lin Shu sekarang lengah. Ternyata skill tadi merupakan umpan saja. Skillnya balik lagi. Untung seluruh Lin Shu gercep juga. Jadi Lin Shu bisa menangkis serangan kejutan dari Xiaohua tadi. Kini Xiaohua bertubi-tubi menyerang Lin Shu. Lin Shu kini mulai terdesak. Ia tak bisa menahan semua serangan-serangan ini. Melihat unggulnya pertarungan, Xiaohua sumringah. Ia pede banget bakal bisa ngebunuh Lin Shu. Sementara itu, karena tidak bisa bertahan terus, Lin Shu pun akhirnya memutuskan buat nyerang saja. Daripada pokat gak berdaya, lebih baik menyerang dengan sekuat tenaga bukan? Namun sayang cuy, tusukan tombak Lin Shu bisa dengan mudah dihindari oleh Xiaohua. Kemudian Xiaohua pun menggunakan skill Moon Fang Slash-nya. Dan jelas, Lin Shu nggak bakal tinggal diem dong. Lin Shu pun melawan skill tadi dengan skill kombonya. Benturan tak terhindarkan. Xiaohua sekarang tak percaya. Lin Shu, kecepatan dan kekuatannya tiba-tiba meningkat sangat pesat. Serangan Lin Shu kini berhasil mencabik-cabik tubuh dari Xiaohua. Dengan dramatisnya, Lin Shu berhasil menang cuy. Mantep bukan? Lin Shu berhasil panen XP yang sangat-sangat banyak lagi. Setelah pertempuran melawan Xiaohua dan keroco-keroconya, akhirnya Lin Shu pun melanjutkan perjalanannya lagi. Lin Shu sekarang telah berhasil keluar dari hutan Azur. Di hadapannya sekarang hanya ada gurun yang membentang luas cuy. Mana panas pula cuacanya sekarang. Untung aja Lin Shu bawa botol air yang mampu menampung air selama 1 hari. Kalau enggak, bisa-bisa dehidrasi dia. Tak lama setelah berjalan ini, tiba-tiba saja kaki Lin Shu jeblos ke dalam pasir. Lin Shu pun langsung melompat. Heran Lin Shu, apa-apa Anda? Di tengah keheranannya itu, muncullah monster yang gede banget. I miss no Brom. Monster evolusi tingkat 4.
Jelas, Lin Shu pun langsung mengambil tombaknya, kemudian menyerang monster cacing itu. Thousand Bird Tribute. Serangan Lin Shu kena telak di komuk cacing brengsek itu. Tergeletaklah monster satu ini, seluruh. Lah, satu serangan doang padahal. Masa udah ambruk aja. Menang gede doang, tapi lemah banget. Namun tiba-tiba saja ada orang yang berteriak kagum karena melihat bangkai dari monster cacing ini. Ia dan rombongannya langsung aja main nyelonong gitu aja. Salah seorang pun bertanya, apakah Lin Shu orang yang telah membunuh monster itu? Tapi rekannya meragukan hal itu. Mana mungkin kan Lin Shu bisa ngebantai nih monster sendirian. Lin Shu aja masih seniman bela diri tingkat 1. Palingan Lin Shu cuma hoki doang lewat. Ada monster yang mokat. Nih orang gak ada sopan santunnya sama sekali cuy. Lin Shu pun berkata, bila monster itu merupakan buruannya. Tapi nih orang memang ngeyel orangnya. Chen Kun, nih orang meminta teman-temannya untuk segera mengambil kristal core dan beberapa bagian tubuh dari monster cacing ini. Ia gak peduli sama sekali dengan Lin Shu. Tak lama kemudian ada orang lain lagi yang datang memperingatkan Chen Kun bila monster cacing itu merupakan milik Lin Shu. Cewek ini namanya Zhang Yin cuy. Diperingatkan oleh Zhang Yin, si Chen Kun ini malah makin menjadi-jadi dia. Gak peduli dia sama Zhang Yin. Seharusnya Zhang Yin kan berada di pihaknya. Orang mereka ini satu kelompok kan. Lah, kocak sekali kelompok ini seluruh. Malah debat sendiri. Heran dong Lin Shu. Apa-apaan kelompok absurd ini? Di tengah perdebatan mereka ini, monster cacing yang tepar tadi kini mulai bangkit lagi. Dengan cepat, monster ini pun menerkam Chen Kun. Itulah akibatnya bila jadi orang yang serakah. Mokatlah dia. Udahlah kemampuannya kosong, masih aja songong. Tak terima kawanannya meninggoy, nih kampret malah nyalain Lin Shu. Kocak sekali kan beliau satu ini. Salah sendirilah main serobot gitu aja kan. Karena emosi inilah si kampret ini mau menyerang Lin Shu. Orang lemah malah banyak bacot. Singkirin aja gak sih? Easy banget bagi Lin Shu buat ngebantai satu orang cerewet ini. Setelah ngebantai orang-orang rese ini, Lin Shu kini menatap tajam ke arah Zhang Yin. Apakah Zhang Yin mau menyerang juga? Zhang Yin pun menjelaskan bila Lin Shu telah salah paham kepada mereka. Mereka ini sama sekali bukan satu kelompok. Mereka hanya kebetulan ketemu saja di jalan, lalu berakhir dengan jalan bareng. Lagian, mereka juga nggak tahan dengan sikap para kampret itu. Kalau bukan Lin Shu, mungkin Zhang Yin sendiri yang akan ngebantai mereka berdua. Lagi asik-asiknya mendengarkan penjelasan dari Zhang Yin, nih cacing masih aja ganggu loh. Dikasih kesempatan kabur, bukannya kabur malah ngelonjak nih monster seluruh. Segera Lin Shu pun menggunakan Thousand Bird Tribute-nya lagi. Nah sekarang, api Lin Shu membakar monster cacing itu. Merasakan gak tuh? Melihat kemampuan dari Lin Shu ini, party Zhang Yin pun jelas-jelas kagum. Lin Shu dengan mudahnya membunuh monster gede itu. Berkat membunuh satu monster ini, Lin Shu memperoleh 1 juta XP lebih cuy. Mantep bukan? Belum lagi cuan yang ia dapat. Karena ia juga berhasil mendapatkan kristal core juga. Sementara itu, Zhang Yin dan partinya pun heran. Kok bisa ya? Orang dengan aura lemah kayak Lin Shu bisa ngebunuh monster cacing itu. Solo pula tuh. Terlebih lagi sekarang, kelompok mereka juga butuh gigi dari tuh monster. Maka dari itu Zhang Yin pun mau nego sama Lin Shu sekarang. Zhang Yin bertanya pada Lin Shu, boleh gak sih bila kelompoknya meminta gigi dari monster ini? Zhang Yin meminta barter dengan Lin Shu. Yah, karena Lin Shu juga gak butuh giginya, Lin Shu pun mempersilahkan Zhang Yin buat ambil aja noh. Ya anggap aja sebagai ucapan terima kasih karena tadi Zhang Yin sudah membela Lin Shu. Mendengar itu, Zhang Yin pun auto sumringah. Ia pun langsung memanggil teman-temannya buat mengambil gigi dari monster ini. Sementara mereka semua sibuk untuk mengambil gigi-gigi itu, Lin Shu pun kini jalan lagi. Baru aja tuh jalan jauh sedikit, lagi dan lagi, Lin Shu kakinya jeblos lur.
Meskipun sempat berhasil menghindar, tapi tetap aja apes si Lin Shu ini. Karena pasir yang ia pijak juga ikut ambles. Lin Shu pun jatuh ke bawah. Di bawah sini, ternyata ada sebuah bangunan yang kuno. Lin Shu berasumsi, apakah mungkin ini adalah reruntuhan yang telah ditinggalkan berabad-abad yang lalu. Lin Shu sekarang memeriksa tekstur dari dinding di dekatnya. Dinding ini seperti saklar. Dan tiba-tiba, ada gerombolan monster mendekat ke arah Lin Shu. Yellow, Gold, Red. Monster evolusi tingkat 3. Ya sebut aja monster tikus lur biar gampang. Banyak banget cuy monster tikus yang mengarah ke arah Lin Shu sekarang. Tapi Lin Shu gak getar sama sekali. Dengan torrential blasamnya, Lin Shu berhasil menghabisi satu persatu monster tikus itu. Lumayan lah ya, dapat XP lagi si Lin Shu. Meskipun tikus-tikus itu lemah, dikarenakan jumlahnya yang banyak, Lin Shu sampai ngos-ngosan dibuatnya. Ya, tapi semua itu worth it cuy. Karena Lin Shu bisa dapat kristal yang banyak. Usaha tidak mengkhianati hasil ya guys ya. Dikarenakan penasaran kenapa tikus-tikus tadi lari, Lin Shu pun menyusuri jalan yang ada di depannya. Siapa tahu Lin Shu bisa tahu apa sih penyebab kenapa tikus tadi pada lari kan. Lalu tiba-tiba saja Lin Shu dihadapkan dengan sebuah serangan. Untung aja nih, Lin Shu sigap menahan serangan itu. Siapa itu? Ucap Lin Shu. Ternyata itu adalah Zhang Yin. Lah, bisa-bisanya mereka ketemu lagi di sini. Lin Shu nanya dong, kenapa mereka ada di sini? Pasti tikus tadi ketakutan gara-gara mereka kan? Di sini Zhang Yin pun menjelaskan, bila mereka entah gimana bisa jatuh ke dalam sini juga. Dan ia membenarkan bila tadi mereka mengagetkan sejumlah monster evolusi. Ya, karena di saat pertemuan pertama mereka belum berkenalan. Maka sekarang Zhang Yin pun memperkenalkan dirinya dan juga teman partinya. Perempuan kecil ini namanya Lei Lei. Dan di sampingnya lelaki yang kekar itu. Itu merupakan pacar dari Lei Lei bernama Jiang Li. Dan pria yang kurus satunya ini bernama Peng Yu. Karena sudah perkenalan ini, Lin Shu pun menawarkan, kenapa mereka nggak pergi bersama aja? Lebih enak rame-rame kan kalau menjelajah reruntuhan ini. Lalu kini, Lin Shu dan partinya pun mulai menjelajah di sekitar reruntuhan. Mereka semua heran, tempat apa sih ini sebenarnya? Lin Shu berkata bila mungkin tempat mereka sekarang ini merupakan reruntuhan dari tahun 2554. Karena tadi Lin Shu sempat melihat tanda waktu yang ada pada dinding. Yang lebih bikin penasaran Lin Shu tuh merasa bila tanda yang ada di dinding ini sangat tidak asing. Kemudian Lin Shu pun ingat bila bentuk pola tengah dari dinding itu mirip dengan kristal core dari monster tikus tadi. Langsung aja ya kan, Lin Shu pun memasukkan kristalnya ke dalam pola itu. Dan yaps, setelah kristal masuk pas ke dalam tempatnya, pintu rahasia kini terbuka. Di dalam sini tempatnya sangat kacau. Sekilas tempat ini mirip dengan laboratorium penelitian. Mungkin tempat ini merupakan tempat di mana eksperimen dilakukan berabad-abad yang lalu. Yang lebih mengejutkan semua orang, ternyata eksperimen yang ada di sini berkaitan dengan penciptaan mutan. Di abad sebelumnya, untuk mengalahkan para alien yang menginvasi bumi, penduduk bumi menyatukan tubuh manusia dengan DNA monster evolusi untuk menciptakan mutan ini coy. Memang benar sih, bila mutan itu kuat. Tapi mereka juga kejam. Karenanya eksperimen ini pun akhirnya dihentikan dan semua mutan pun dimusnahkan. Lin Shu masih tak menyangka bila setelah berabad-abad sesuatu yang sangat mengerikan masih tertinggal di sini. Lalu tiba-tiba saja ada sulur yang merambat melilit kaki dari Yu Peng. Seketika Yu Peng tertarik. Yu Peng yang gak siap pun auto cuma pasrah doang. Ia hanya bisa minta tolong sekarang. Tapi semuanya telat. Dada Yu Peng kini tertusuk. Lin Shu yang berusaha menyelamatkannya pun gak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Yu Peng sudah tak bernyawa. Yang lebih memalukan, mayat dari Yu Peng kini terinfeksi oleh virus. Lin Shu tahu gejala apa itu.
tubuh Yu Peng sudah terinfeksi oleh virus AMZ. Sungguh sial, ternyata tumbuhan tadi mengandung virus AMZ cuy. Yu Peng yang sudah kehilangan kendali kini mulai menyerang Lin Shu yang ada dekat dengannya. Lin Shu pun mengambil tindakan dengan menabas tangan dari Yu Peng. Lin Shu kini menjelaskan pada semuanya, virus AMZ ini sangat kuat. Seniman bela diri yang terinfeksi virus ini akan otomatis menjadi zombie dengan tingkat yang sama. Bahkan, bila anggota badannya sudah terpotong, tubuh mereka masih bisa bergerak. Ya, kayak Yu Peng ini. Mereka harus hati-hati supaya tidak tergigit sama Yu Peng. Kalau mereka tidak mau terkena infeksi juga. Satu-satunya cara buat ngalahinnya, mereka harus membuat Yu Peng nggak bisa bergerak lagi cuy. Tapi tentu saja tumbuhan sulur ini terus-menerus mengganggu. Dalam sekejap, Lin Shu kini udah terkepung. Lin Shu sadar sekarang. Tumbuhan sulur ini bukanlah tumbuhan biasa. Tumbuhan ini sudah berevolusi. Kondisi mereka sekarang sangat tidak diuntungkan cuy. Sangat sulit bagi mereka buat ngelawan musuh-musuh ini. Lin Shu pun kini mikir, apakah sulur ini takut ya dengan api? Daripada pusing mikirin, mending jajal sekalian ya kan. Lin Shu pun menggunakan apinya buat membakar tumbuhan yang ada di dekatnya. Dan ternyata, it's work cuy. Tumbuhan ini takut api. Makanya sekarang Lin Shu pun menggunakan torrential blossom-nya buat ngelawan tumbuhan bangke ini. Tapi sialnya, tumbuhan ini ternyata punya akal juga. Dikarenakan susah mendekati Lin Shu, tumbuhan ini mencoba mendekati wadah kaca mutan. Mau mecahin kacanya tuh tumbuhan. Makanya Lin Shu pun meminta semuanya buat menghentikan tumbuhan itu. Tapi ya susah banget. Dan akhirnya tumbuhan itu pun berhasil menghancurkan kaca-kaca dari mutan itu. Mutan pun keluar dari wadahnya. Ini bencana. Para mutan yang ganas kini mulai bangun mencari mangsa. Karena keadaan sudah tidak diuntungkan, Lin Shu pun meminta semuanya buat mencari jalan keluar saja. Baru aja tuh ngomong begitu, kini cakar mutan udah di depan komuk dari Lin Shu. Untung aja cuy, Lin Shu masih sigap buat ngehindar. Hampir aja mokat tuh dia. Kemudian dengan torrential blossom-nya, Lin Shu menusuk mutan tadi. Tapi nyatanya serangan Lin Shu nggak berasa. Malahan sekarang Lin Shu sendiri yang mental terkena dari serangan mutan. Para mutan ini sungguh luar biasa. Bahkan serangan dari Zhang Xin pun gak mempan sama sekali. Kemudian Lin Shu pun menggunakan Thousand Bird Tribute-nya untuk menghalangi jalan dari para mutan kampret itu. Kondisi party seketika kacau cuy. Tapi untung aja nih, Lin menemukan sebuah pintu buat keluar. Lin Shu pun langsung menarik tangan Zhang Yin untuk kabur. Bangkeknya, semua musuh yang di dalam juga ikut ngejar mereka. Karena sudah begini, Lin Shu gak punya pilihan lain selain menahan musuh yang mengejar. Daripada lari terus mereka bakal mokat kan. Lin Shu menyuruh Zhang Yin buat duluan aja. Biarkan ia yang akan menahan semua musuh itu. Lin Shu sekarang berpikir, ia harus menyimpan kekuatannya sebaik mungkin. Karena di dalam reruntuhan ini pastilah ada bahaya yang lain kan. Ia tak boleh menggunakan rage atau charge strike-nya sekarang. Lin Shu pun mau nyoba cara yang telah diajarkan oleh Howling. Lin Shu sekarang menyelimuti tombaknya dengan energi origin. Lin Shu kini mulai menyerang. Bila sebelumnya serangan Lin Shu nggak mempan, kali ini serangan Lin Shu bisa melukai mutan kampret ini. Lin Shu tambah pede sekarang. Saatnya bantai-bantai cuy. Lin Shu dengan mudahnya membunuh satu mutan yang ada di depannya. Seneng banget dia. XP-nya gede banget. Melihat ada banyak sumber XP. Hehehe. Ya jelas saja Lin Shu pun maju ke girangan. Satu persatu mutan dengan mudahnya dipenggal sama Lin Shu. Melihat kemampuan Lin Shu ini, jelas partinya kagum dong. Lin Shu kuat banget. Tapi sayang, baru aja kagum sebentar, Lin Shu udah kena tonjok tuh sama gerombolan mutan tadi. Untung aja Zhang Yin siap menolong Lin Shu seluruh. Dengan begitu, Lin Shu jadi bisa melakukan finishing dengan santuy. Sekarang, Lin Shu berhasil naik level ke level 18. Sekarang Lin Shu pun menambahkan poinnya ke dalam stat strength lagi.
biar tambah kuat dia. Dengan begitu sekarang Lin Shu jadi lebih semangat buat ngebantai sisa mutan yang ada. Tapi tiba-tiba saja di dalam lorong ini terdengar suara ledakan. Terlebih lagi Lin Shu juga mendengar suara dari monster evolusi yang sangat kuat. Terbukti sekarang para mutan malah kabur karena suara tadi seluruh. Lin Shu pun tak menyangka bila monster evolusi itu bisa memerintahkan para mutan dengan begitu mudahnya. Jadi, bakal sekuat apa ya monster yang ada di balik lorong itu? Penasaran bukan? Setelah para mutan lari ke sumber suara, kini Lin Shu dan partinya telah menemukan sebuah ruangan yang baru. Banyak sekali cuy senjata di dalam sini, jadi ya mungkin tempat ini merupakan gudang senjata. Tak lama kemudian mereka pun dengar tuh ada suara samar-samar. Semakin fokus Lin Shu mendengar suara tadi, ia jadi tahu bila itu adalah suara pertempuran. Suara-suara tadi berasal dari balik pintu ini. Maka dari itu cuy, mereka pun berusaha buat membuka pintu ini. Setelah pintu terbuka, mereka semua disambut dengan ledakan. Di saat Lin Shu masuk, pemandangan yang ia lihat sungguhlah kacau. Chaos banget di sini cuy. Mutan-mutan bertarung melawan para seniman bela diri yang lain. Jadi, mutan-mutan yang kabur tadi, kesini tujuan mereka cuy. Kini salah seorang seniman bela diri mental terpukul oleh mutan. Tubuhnya yang terpelanting nubruk Lin Shu. Untung aja ada Lin Shu tuh. Jadi, luka nih orang gak parah-parah amat. Di sini Pati Zhang Yin tahu siapa nih orang. Orang ini bernama Qin Feng. Jelas saja dong, mereka semua kaget. Ngapain Qin Feng di sini? Apa yang terjadi sekarang? Kenapa ada pertempuran sengit di sini? Qin Feng pun menjelaskan. Mereka di sini juga sama kayak Lin Shu dan yang lainnya. Nggak sengaja tuh mereka jatuh ke dalam sini. Tempat ini merupakan terowongan buat keluar. Tapi di sini ada monster evolusi rank 6 yang jagain. Jadi mereka semua nggak bisa tuh buat keluar dari sini. Mendengar ada monster yang sangat kuat. Jelas, partai Lin Shu pun kaget cuy. Zhang Yin di sini pun bertanya, kenapa Qin Feng berani sekali buat ngelawan monster itu? Di sini Qin Feng pun berkata, bila jumlah mereka tuh aslinya kuat seluruh buat ngelawan monster tadi. Di timnya sekarang ada sekitar ratusan orang yang terdiri dari rank 3, rank 4, dan seorang rank 5 yang sangat kuat, bernama Liu Kang. Jadi mereka pede banget tuh bisa ngalahin monster-monster itu. Ya gimana lagi kan? Kalau nggak dilawan, terus gimana dong caranya mereka bisa keluar? Mending lawanlah daripada pasrah menunggu mokat di sini kan? Mendengar hal itu, Lin Shu pun merasa aneh lur. Nih orang terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Apalagi di saat Lin Shu melihat orang-orang di sekitar. Mereka kayak nggak normal gitu cuy. Udah kayak orang gila aja. Lalu tiba-tiba, akhirnya monster tumbuhan pun kini muncul. Kini Liu Kang mulai mengambil komando. Mereka akan membentuk 2 grup sekarang. Satu grup buat ngurus mutan, dan grup lainnya akan ikut dirinya mengurusi tumbuhan merambat itu. Pertempuran pun kini pecah. Di sini, Lin Shu memperingatkan timnya agar berhati-hati cuy. Mutan-mutan itu dikontrol sama tumbuhan merambat. Tapi sekarang Lin Shu malah merasa aneh. Entah mengapa rasanya Lin Shu pengen banget bertarung. Dan kini satu mutan pun maju menyerang Lin Shu. Lah, nyari mati nih mutan. Anyo! Lin Shu membuka serangan. Kemudian diikuti dengan anggota tim yang lainnya. Sekarang Lin Shu mulai mengamati coy keadaan di sekitarnya. Lagi dan lagi, Lin Shu merasa aneh banget. Saat ia melihat Zhang Yin dan teman-temannya, mereka semua jadi gila bertarung saat berada di sini. Apalagi di sini, setiap kemampuan bertarung juga meningkat pesat. Sembari berpikir ini, tanpa sadar, tahu-tahu mutan yang ada di dekat Lin Shu udah habis semua. Kemudian Zhang Yin pun berkata pada Lin Shu, tumbuhan kampret itu udah mau mokat tuh. Melihat itu, semua orang yang ada di tim penyerangan mulai serakah. Mereka ingin mendapatkan kristal core tingkat 6. Zhang Yin pun juga begitu cuy. Tapi di sini Lin Shu menahannya. Lin Shu mengingatkan, apa Zhang Yin gak ngerasa aneh? Apakah tidak ada yang beda pada dirinya?
Setiap orang yang masuk ke sini menjadi lebih energik, kecuali si Liu Kang. Setelah mengamati tadi, Lin Shu pun menarik kesimpulan bila semua ini adalah efek dari granat yang Liu Kang lemparkan. Granat itu sepertinya mengandung sesuatu yang dapat memacu adrenalin pada asapnya. Memang betul, bila granat tadi bisa meningkatkan kekuatan, tapi itu ada efek sampingnya yang sangat berbahaya bagi tubuh cuy. Lin Shu merasa bila Liu Kang itu sangat licik. Karena semua seniman bela diri sangat energik buat bertarung, Liu Kang itu berencana menggunakan mereka semua sebagai umpan saja. Ya intinya sih, Liu Kang ini mau jadiin mereka semua sebagai tumbal seluruh supaya dia bisa ngalahin tumbuhan merabat itu sendirian. Mang kampret tuh orang. Dan kini monster tumbuhan ini pun mulai mengamuk. Sulur-sulurnya kini mulai menyerang dan menusuk para seniman bela diri yang ada di dekatnya. Para seniman bela diri yang tertusuk kini mulai terjangkit virus AMZ. Kondisi sekarang makin kacau. Untung aja tuh Lin Shu cepat sadar. Kalau enggak bakal berabe buat mereka. Tapi dari yang dilihat Lin Shu sekarang sih, ia merasa bila kekacauan ini bakal berlangsung sebentar saja. Karena Liu Kang telah mengatasi semuanya. Dan setelah kekacauan virus tadi, kini Liu Kang mengambil komando lagi untuk menyerang tumbuhan kampret itu. Dengan power swing slash-nya, Liu Kang berhasil menebas tumbuhan tadi cuy. Dah, beres deh. Tumbuhan tadi automokat terbelah jadi 2. Melihat itu, lagi-lagi, para seniman bela diri jadi serakah karena kristalnya mau mereka dapatkan. Mereka semua rebutan sekarang. Tapi, nampaklah sifat asli dari Liu Kang. Ia menebas setiap orang yang mendekat pada kristal itu. Karena kristal itu adalah miliknya seorang. Di sini Zhang Yin pun nanya, apa yang bakal mereka lakuin sekarang? Oh ya jelas, apalagi dong kalau bukan mengambil kristalnya. Orang kampret kayak Liu Kang nggak pantas tuh dapetin kristalnya. Di saat Liu Kang mau mengambil tuh kristal, Lin Shu dengan cepatnya maju menyerang. Kini di belakang Liu Kang, Lin Shu udah siap tuh buat menebasnya. Namun sayang cuy, refleks dari Liu Kang boleh-boleh juga. Lin Shu pun berkata, ia mulai membongkar trik busuk dari Liu Kang kepada semua orang. Jelas, mendengar sifat busuk dari Liu Kang, semua orang pun merasa emosi. Kini mereka semua ingin mengeroyok Liu Kang. Gara-gara Lin Shu, semua rencananya jadi terbongkar. Karena emosi ini, Liu Kang pun mau menghabisi Lin Shu seluruh. Melihat serangan mengarah kepadanya, Lin Shu sekarang mikir, dia sekarang ini hanya rank 3. Judgment pasti nggak sanggup tuh menahan serangan Liu Kang. Untung aja tadi Lin Shu lihat bila Liu Kang menghabiskan banyak energi untuk melawan tumbuhan tadi. Jadi sekarang Lin Shu pede banget seluruh. Pasti Liu Kang energinya berkurang kan? Dan bener aja tuh, skill Judgment Lin Shu bisa menahan serangan dari Liu Kang. Liu Kang pun kini terpental. Kini Liu Kang harus dihadapkan dengan amukan massa cuy. Dah tuh, keadaan sekarang jadi chaos. Ada orang yang fokus ke Liu Kang dan ada juga orang yang mau mengambil kristalnya. Lin Shu sekarang disuruh minggir cuy kalau Lin Shu nggak mau ikut-ikutan juga. Lah kocak, dikira Lin Shu lemah apa? Orang yang bacot tadi dihajar sama Lin Shu cuy. Setelah mengejar orang tadi, Lin Shu pun melihat bila tanaman merambat ini ternyata belum mukat loh. Gerak-gerak cuy seluruhnya. Jelas dong Lin Shu seneng banget. Ada free XP cuy buat Lin Shu. Langsung dong dengan 1000 bird tribute-nya. Lin Shu berhasil mengakhiri hidup dari tumbuhan kampret itu. Lin Shu dapat XP yang sangat banyak. 8 juta lebih Lin Shu mendapatkan XP-nya. Gila bukan? Tapi sayang cuy, karena Lin Shu cuma last hit doang. Jadinya Lin Shu cuma dapat 1/10 doang dari total XP-nya. Lalu kini di belakang Lin Shu, Liu Kang berteriak untuk menyuruh Lin Shu berhenti. Kini Lin Shu bertarung melawan Liu Kang. Serangan-serangan Liu Kang berhasil ditahan sama Lin Shu cuy. Tapi ya jelas sih, Lin Shu masih kewalahan. Mau bagaimanapun, orang yang dihadapi Lin Shu sekarang adalah rank 5. Makanya Lin Shu pun memutuskan ia akan menggunakan skill yang telah ia simpan sedari tadi. Lin Shu pun mengaktifkan Charge Strike.
Kemudian, Lin Shu menggunakan Torrential Blossom yang telah diperkuat dengan Charge Strike tadi. Serangan-serangan Lin Shu kini bertambah kuat cuy. Jelas kaget si Liu Kang. Melihat Liu Kang yang kesusahan, kini Lin Shu pun melontarkan kalimat pesai word-nya. Ternyata rank 5 itu tak sekuat yang kupikirkan toh. Maka nih skill terkuatku. Melihat Lin Shu yang mau menyerang, ketar-ketir cuy si Liu Kang. Tapi ternyata semua itu hanyalah trik Lin Shu doang. Noh, orangnya kabur sekarang. Kocak sekali MC kita satu ini. Jelaslah dipermainkan sama Lin Shu. Liu Kang naik pitam cuy. Lihat aja tuh uratnya, pada keluar gitu. Lin Shu sekarang berusaha buat ngebuka pintu di depannya. Liu Kang yang emosi kini udah siap untuk menghajar Lin Shu dengan skill terkuatnya. Di saat pintu berhasil terbuka oleh Lin Shu, Liu Kang juga udah siap tuh buat mengakhiri hidup dari Lin Shu. Ledakan besar terjadi. Lin Shu kepental cuy. Tapi ia telah berhasil mengalahkan Liu Kang. Berkat itu sekarang Lin Shu naik ke level 19. Mantap cuy. Ya walaupun semua badannya harus merasakan kesakitan, tapi hasilnya worth it ya guys ya. Untung aja Lin Shu membawa bom dari ruang penyimpanan senjata. Jadi meledak tuh Liu Kang kena bom tadi. Biar mamam ya kan tuh orang. Setelah itu, kini Lin Shu pun mulai mendistribusikan poinnya. Tak lama kemudian, Zhang Yin dan timnya pun menghampiri Lin Shu. Khawatir mereka ya kan sama si Lin Shu. Zhang Yin bertanya, kemana perginya si Liu Kang tadi? Dengan bangganya, Lin Shu pun menjawab, "No, mokat dia meledak kena bom." Jelaslah kaget si Qin Feng. Sungguh tak masuk akal. Lin Shu berhasil ngalahin rank 5 kayak gitu tok. Ya, namanya juga MC kan. MC nih bo, senggol dong. Dan akhirnya setelah berbagai pertempuran yang mereka alami, tinggal mereka doang tuh yang tersisa. Lin Shu berkata sebaiknya mereka ngasuh dulu buat sembuhin semua luka-luka mereka. Baru deh mereka bakal lanjut lagi buat keluar nanti. Toh mereka juga mau ngeluting kan. Pasti tumbuhan sulur tadi punya banyak material yang berharga. Selain itu, para seniman bela diri yang lain pasti juga punya barang yang berharga juga kan. Ya, intinya cuan mereka nambah ya guys ya. Dan 1 jam kemudian, setelah semua urusan udah kelar dan semuanya udah pulih, waktunya buat keluar cuy. Karena hanya ada satu jalan, ya mereka pun maju ke depan. Tak lama kemudian mereka pun kembali terhenti karena ada pintu lagi. Setelah pintu terbuka, Lin Shu melihat bila di dalam sini kayak ruang kendali gitu cuy. Di sini Zhang Yin meminta Qin Feng buat mengoperasikannya. Tapi karena alat yang ada di sini semua sangat tua, jadi Qin Feng gak tahu tuh gimana cara ngaktifinnya cuy. Lin Shu pun berkata, reruntuhan bawah tanah ini menggunakan kristal sebagai sumber energinya. Jadi sekarang mereka harus mencari apakah ada alat yang bisa dimasukkan kristal. Dan akhirnya Lin Shu pun menemukannya. Segera Lin Shu pun mulai memasukkan kristal core yang ia dapatkan. Butuh banyak banget tuh kristal core yang dibutuhin seluruh. Rakus banget dah. Cuan Lin Shu jadi kurang kan. Lin Shu pun auto ngamuk. Karena emosi ini, Lin Shu pun memukul tempat kristal tadi. Dan siapa sangka, berkat dipukul oleh Lin Shu, langsung nyala tuh. Gila bener kan, hoki dari MC kita ini gak ketulungan cuy. Setelah dayanya hidup, sekarang Qin Feng tahu bila ternyata tempat ini merupakan pusat teleportasi. Dengan begini, mereka jadi bisa keluar cuy. Lin Shu nanya, bisa gak sih Qin Feng gunainnya? Oh ya jelas, Qin Feng tahu cuy, semuanya bakal beres pokoknya. Setelah Qin Feng selesai menyeting alatnya, kini Qin Feng pun menarik tuas kendali. Kini portal teleportasi berhasil diaktifkan. Segera mereka semua pun berlari cuy buat masuk. Karena mungkin kristalnya tidak akan bertahan lama kan. Akhirnya, Lin Shu dan kawan-kawannya berhasil keluar dari reruntuhan kampret ini. Qin Feng senang banget. Akhirnya mereka bisa keluar dari neraka tadi. Dan sekarang, dikarenakan semua urusan udah selesai, Lin Shu pamit undur diri karena ia mau melanjutkan perjalanannya lagi.
Ya, walaupun agak berat hati, Zhang Yin pun merelakan Lin Shu buat pergi cuy. Dan begitulah akhir kebersamaan dari Lin Shu dengan party Zhang Yin. So, setelah berpisah dengan party Zhang Yin, kini malamnya Lin Shu lagi ngaso cuy. Saatnya bagi Lin Shu mengecek hasil cerahan yang telah ia dapatkan ya guys ya. Di saat Lin Shu mengecek isi dalam dari tasnya, kaget dia cuy. Kristal core tingkat 6 yang ia dapatkan malah hidup dan memakan kristal core yang lain. Ketahuan makan sama Lin Shu. Gemoynya, nih kristal bisa tahu malu loh. Dia mulai ngumpetin kristal core yang dia makan tadi. Jelas makin heran si Lin Shu. Makhluk beginian kok juga punya emosi ya? Jadi makin yakin Lin Shu bila kristalnya benar-benar hidup sekarang. Berbagai asumsi kini mulai memenuhi kepala Lin Shu. Tapi yang bikin Lin Shu jengkel, kenapa malah kristal core-nya yang dimakan segala? Lin Shu pun mulai mengancam kristal ini. Kalau makan kristal lagi, maka Lin Shu bakal membelahnya jadi 2 dan mengambil kristal core-nya lagi. Kasian cuy, jadi takut dia. So sekarang Lin Shu pun mau nyari info. Apa sih sebenarnya makhluk yang ia pegang ini? Tapi ternyata di internet pun tak ada info lebih soal ginian. Karenanya, ya mau gimana lagi kan? Lagian Lin Shu selama ini juga sendirian. Lebih baik piara aja. Karenanya, Lin Shu pun memberikan nama kristal ini, Gun Gun. Dan sekarang setelah melanjutkan perjalanan dan membantai para monster yang ia jumpai, ternyata Gun Gun ada fungsinya juga cuy. Gun Gun dengan sikap tuh buat ngambilin kristal core dari para bangkai mayat yang telah Lin Shu bunuh. Dengan begini, tugas Lin Shu jadi dipermudah. Lin Shu nggak perlu lagi tuh mungutin atu-atu, karena Gun Gun sangat membantunya. Dan sekarang, setelah melanjutkan perjalanan dan ngebantai monster, tak lama kemudian, Lin Shu sekarang melihat di depannya ada hutan cuy. Mayan kan, ada airnya di sana. Tak pikir panjang, Lin Shu pun langsung ke sana. Lin Shu sekarang mencuci mukanya. Wah, pasti seger banget tuh. Tahu sendiri kan, habis panas-panasan emang paling afdol dah kalau ketemu air. Di saat Lin Shu lagi senang-senangnya, tiba-tiba saja ada serangan mengarah kepadanya cuy. Untung tuh refleks Lin Shu masihlah sangat gila. Tapi meskipun begitu, Lin Shu masih tak bisa menahan serangan kedua yang dilancarkan oleh orang itu. Dari serangan-serangan tadi, Lin Shu berasumsi bila orang tadi yang menyerang adalah seorang ahli pedang. Tapi Lin Shu kagetnya bukan main cuy. Ternyata orang yang menyerangnya tadi merupakan Luo Ye. Lah, bisa kebetulan gitu Lin Shu ketemu sama pujaan hatinya. Kalau jodoh emang kagak kemana cuy. Kondisi dari Luo Ye sekarang ini terluka sangat parah. Setelah tahu bila orang yang ada di depannya adalah Lin Shu, Luo Ye auto ambruk. Nah, ini masih jadi misteri cuy. Cewek kalau sendiri mah kuat banget loh. Pas ada lakinya tiba-tiba jadi rapuh cuy. Jelas panik si Lin Shu kan. Tubuh Luo Ye bersimbah darah. Segera Lin Shu pun membalikkan tubuh Luo Ye untuk mengobatinya. Awalnya sih Luo Ye nolak cuy, tapi tetap aja pengobatan sekarang adalah yang terpenting. Setelah diobati ini, Lin Shu pun mencoba melihat seberapa kuat sih Luo Ye sekarang. Tapi karena perbedaan level mereka yang sangat jauh, Lin Shu nggak dapat detailnya cuy. Heran Luo Ye. Lah, kenapa Lin Shu bisa ada di sini? Lin Shu dengan bangganya mengatakan bila ia telah diundang di Divine Academy. Makin kaget cuy si Luo Ye. Masa sih? Tapi tak lama kemudian, Lin Shu pun merasakan ada orang yang mendekat kepada mereka. Langsung tahu si Luo Ye seluruh bila mereka datang mencarinya. Makanya Luo Ye pun menyuruh Lin Shu untuk pergi aja. Lah, mana mungkin kan Lin Shu mau meninggalkan Luo Ye sendirian? Dengan cara menggendongnya, Lin Shu pun kini kabur. Deja vu ya guys ya, dulu mereka pernah dikejar-kejar juga. Sembari berlari ini, Gun Gun memberikan minuman nutrisi kepada Lin Shu. Ya, dengan tujuan untuk mempercepat penyembuhan dari Luo Ye cuy. Melihat Gun Gun ini,
Heran si Luoye. Lah, kok malah ada monster tingkat 6 di tas Lin Shu? Lin Shu pun sekarang memperingatkan Luoye agar jangan bunuh tuh Kun-kun, peliharaan kesayangannya ini. Di saat seperti ini, dikarenakan kecepatan Lin Shu yang sangat lambat, mereka sekarang mulai terkejar cuy. Satu tombak dilemparkan tepat menancap menghadang laju dari Lin Shu. Terkepung mereka sekarang. Melihat dari rata-rata orang sih, mereka semua ada di tingkat 3 cuy. Ketua dari para kerucu ini pun berkata, Luoye tak akan bisa kabur lagi. Pede banget dia cuy. Luoye sekarang sedang terluka, jadi mereka nggak perlu takut sama sekali. Apalagi yang nemenin Luoye cuma sampah yang kelihatan lemah gitu. Wah, parah sih ini. MC kita diremehkan cuy. Di sini Luoye pun minta diturunin. Bacot banget tuh orang, makanya Luoye pengen menghajar congornya itu. Jelas Lin Shu pun juga emosi lur. Mana mungkin Lin Shu terima bila diremehkan. Sekarang, satu kerucu yang maju langsung diberikan pelajaran sama Lin Shu. Dengan Thousand Bird Tribute-nya, Lin Shu membuat kerucu satu ini kelabakan cuy. Sementara itu, Luoye kini dikepung sama banyak orang. Meskipun masih terluka ini, tapi kalau dasarnya kuat mah emang beda cuy. Masih sanggup tuh si Luoye untuk ngeladenin para kampret-kampret itu. Ampe heran juga mereka. Sekarang dari belakang satu orang sudah siap menyerang Luoye. Di saat ia mau menebas Luoye, dengan sikapnya Lin Shu pun datang cuy. Karena cukup main-mainnya, Lin Shu pun sekarang meminta Luoye untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Satu orang songong menyerang Lin Shu dengan Starfall Strike-nya. Tapi Lin Shu tenang banget. Lin Shu membalas serangan tadi dengan Thousand Bird Tribute-nya lagi. No! Ledakan terjadi akibat benturan kedua skill tadi. Kemudian dari belakang Lin Shu, dua orang kini udah siap untuk menyerang juga. Segera Lin Shu pun menggunakan Judgment-nya. Setelah mengatasi kerucut tadi, sialnya dari belakang Lin Shu, nih kampret nyerang lagi. Hobi banget dia nusuk dari belakang. Lah, dikira Lin Shu nggak tahu apa? Melihat nih kerucu, Lin Shu pun memberikan ekspresi remehnya. No, serangan Lin Shu dengan susah payahnya ditahan dengan kampret ini. Sampai kaget nih orang seluruh. Senjata macam apa yang dipakai Lin Shu? Berat banget. Saat dilihat lebih detail, baru tahu nih kampret, bila tombak ini merupakan Blackout. Jadi makin semangat nih kampret seluruh. Kalau dia bisa ngebantai Lin Shu, maka Blackout akan menjadi miliknya. Lah, ngimpikah nih orang? No, Lin Shu pun menebasnya. Kemudian, karena nih kampret pingin banget sama tombak Lin Shu, ya Lin Shu pun langsung memberikannya cuy. Tapi dengan cara dilempar. Dengan sekuat tenaga, Lin Shu pun melempar tombaknya. Makan nih. Tombak tadi pun ditangkap tuh sama kampret bodoh ini. Dikarenakan berat dari Blackout ini sungguh gila, auto keple coy tangan dari kampret itu. Mau aja kan dibohongin sama MC kita ini. Langsung dah tuh Lin Shu pun kini maju. No. Di saat Lin Shu mau finishing, ada aja satu kerucu yang mengganggu lagi. Ganggu banget dia. Sementara Lin Shu yang masih kesusahan, Luoye dengan santuinya menahan serangan-serangan dari kerucu yang lainnya. Dengan Flower Fall Slash-nya, Luoye sekarang berhasil menyingkirkan satu orang. Di saat bos kerucu mencoba menyerang Luoye, oh ya jelas, dengan mudahnya Luoye untuk menghantamnya ke tanah. Melihat Luoye yang bertarung tanpa mempedulikan keadaannya, Lin Shu sekarang gelisah cuy. Takutnya nanti wajah Luoye yang cantik akan kegores. Padahal nih ya, Lin Shu sekarang lagi kesusahan loh ngelawan para kerucu. Malah merhatiin Luoye dia. Emang kocak nih MC seluruh. Lin Shu sekarang sangat kerepotan menghadapi 3 orang sekaligus. Kerja sama mereka itu bagus. Apalagi kombinasi senjata dari mereka menghasilkan combo serangan jarak jauh dan dekat yang sama-sama mematikan. Dan kini Lin Shu harus dihadapkan seluruh dengan serangan Starfall Strike lagi. Udahlah kena ulti, dikepung kanan dan kiri.
Lin Shu sekarang nggak punya pilihan. Ia pun menggunakan rage-nya. Starfall Strike tadi dilawan balik sama Lin Shu cuy. Dikarenakan serangan Lin Shu lebih kuat, satu kroco berhasil Lin Shu singkirkan. Nah, tinggal 2 orang lagi cuy. Tapi ya jelas, karena rage Lin Shu masih aktif. Meskipun kroco ini menyerang, Lin Shu mah santuy banget dan membalas serangan-serangan tadi. Thousand Bird Tribute. Auto getar nih kroco cuy. Serangan Lin Shu di luar nurul. Auto mokat ya guys ya. Nah, sekarang tinggal 1 doang cuy. Meskipun ia menyerang Lin Shu dengan serangan terkuatnya, Lin Shu dengan santuynya mementahkan serangan-serangan itu. Dan sekarang, pembantaian sukses dilakukan. Sementara itu, Luoye sekarang mulai kehabisan tenaga cuy. Dikarenakan nih bos kroco pede banget, saking pedenya, ia nggak tahu bila Lin Shu telah siap menusuknya dari atas. Sayang sih, nih bos kampret bisa ngindar cuy. Dikarenakan semua anak buahnya udah dibantai. Gak terima nih bos kampret. Dengan Thunder Strike-nya, ia pun menyerang Lin Shu. Lin Shu juga gak mau kalah cuy. Charge Strike Lin Shu berhasil mengalahkannya. Lin Shu panen XP lagi ya guys ya. Setelah berhasil mengalahkan para kroco-kroco ini, kini Lin Shu pun menghampiri Luoye cuy. Dikarenakan tenaga Luoye udah habis, Lin Shu pun kembali memberikan potionnya lagi. Di sini Luoye nggak nyangka cuy, Lin Shu bisa tumbuh kuat dengan sangat cepat. Jelaslah, dipuji ama pujaan hati. Auto bangga si Lin Shu cuy. Kemudian Luoye pun kini berdiri. Ia berkata ia akan lanjut untuk menuju ke Divine Academy. Ya, karena tujuan mereka pun sama, maka Lin Shu pun segera bangun untuk mengejar Luoye seluruh. Dah tuh, mereka pun berjalan bersama menuju ke Divine Academy. Kemudian, di tengah perjalanan ini mereka mendengar tuh ada ribut-ribut di dekat mereka cuy. Ternyata itu adalah party Zhang Yin yang dihadang oleh party Kong Hao. Tujuan Kong Hao menghadang Zhang Yin, ya apalagi kan kalau bukan buat nyingkirin mereka. Dikarenakan Divine Academy mengadakan ujian untuk calon siswa barunya, Kong Hao ini berencana mengurangi saingan cuy. Melihat Zhang Yin dan partinya, Lin Shu pun jelas auto mendekat buat menyapanya cuy. Dikarenakan mendengar mereka membicarakan soal Divine Academy, Lin Shu juga mau nimbrung. Nanya si Lin Shu, dikarenakan ia juga mau jadi siswa, apakah Kong Hao mau nyingkirin Lin Shu juga? Di sini Kong Hao pun menjawab, pinter juga ya Lin Shu, langsung paham dia. Selain itu, Kong Hao auto gagal fokus cuy. Karena ternyata Lin Shu bawa cewek yang cantik luar biasa. Auto birahi cuy si Kong Hao ini. Tapi tangan Kong Hao ini sudah melewati batas. Berani-beraninya dia mau nyentuh Luoye cuy. Nyari mati kah? Tanpa babi bu, Luoye pun langsung menarik pedangnya cuy. Saking cepatnya kecepatan Luoye. Hampir putus tuh jari dari Kong Hao ini. Jelaslah ngamuk Kong Hao seluruh. Di sini Lin Shu pun mengancam dengan nama Black Tiger. Lin Shu berkata, ia telah menghancurkan organisasi Black Tiger. Jelas anak buah dari Kong Hao ini pada gak percaya cuy. Mana mungkin kan orang kayak Lin Shu itu mengalahkan Black Tiger. Mereka aja gak berani macam-macam loh. Lah, kalau gak percaya ya sudah. Kenapa gak coba aja sekarang? Lin Shu sekarang menantang mereka semua. Sebagai bos, Kong Hao pun menerima tantangan Lin Shu. Ia pun sekarang menghunuskan pedangnya kepada Lin Shu cuy. Sedangkan Lin Shu udah siap dengan eksplosif cracking force-nya. Pukulan Lin Shu mengenai lengan Kong Hao. Melihat bos mereka dilukai, kroco-kroco ini mulai nyolot kepada Lin Shu. Ngeroyok mereka cuy. Kong Hao yang kesakitan pun memerintahkan kroconya untuk membunuh Lin Shu. Tapi dalam sekejap mata, pedang Luoye udah ada di leher dari Kong Hao. Luoye berkata, berani melangkah akan kupenggal kau. Auto diem cuy si Kong Hao. Sekarang
Lin Shu pun berkata pada kroco-kroco lemah ini, Lin Shu bakal memberikan 3 menit pada mereka. Pilih pergi atau mokat di sini. Dikarenakan kondisi mereka udah nggak diuntungkan, mana mungkin Kong Hao berani di sini. Ia pun mau cabut aja cuy. Cukup banget dia. Gitu doang masa cabut. Di sini Zhang Yin pun mengucapkan terima kasihnya kepada Lin Shu dan Luo Ye. Ya, dikarenakan udah saling kenal, Lin Shu pun menyuruh Zhang Yin santai aja, kalem. Kemudian Lin Shu dan Luo Ye pun berniat lanjut lagi. Dikarenakan tujuannya sama, di sini Zhang Yin pun meminta izin. Boleh gak sih mereka juga ikut bersama Lin Shu? Oh ya jelas dong, tentu saja boleh. MC kita ini kan baik banget cuy orangnya. Setelah melakukan perjalanan, kini mereka semua pun ngasuh bentar. Ternyata di sini juga ada banyak orang. Ya mungkin mereka juga memiliki tujuan yang sama seluruh, yaitu menuju ke Divine Academy. Di sini Lin Shu mau menggali informasi dari Zhang Yin. Lin Shu bertanya, apakah Zhang Yin tahu tentang siswa yang diterima di Divine Academy setiap tahunnya? Zhang Yin menjawab bila ia tak yakin cuy. Tapi dari kotanya ada total 10 orang. Jelas kaget dong Lin Shu. Banyak banget. Padahal Lin Shu cuma sendirian loh. Jadi semakin tahu Lin Shu, bila Shining Star, tempat tinggalnya dulu, hanyalah sebuah daerah yang kecil. Zhang Yin menambahkan, meskipun mereka banyak, tapi kalau dibandingkan sama Lin Shu, mereka mah gak ada apa-apanya. Selain itu Zhang Yin juga mendengar, bila tahun sekarang ada seorang jenius dari Sky City. Dia merupakan seniman bela diri tingkat 5. Mendengar itu, Luo Ye pun sekarang akhirnya ikut nimbrung. Luo Ye ternyata kenal seluruh sama orang itu. Namanya adalah Qixing. Ia berasal dari akademi yang sama dengan Luo Ye. Auto geger kan party dari Zhang Yin. Baru tahu mereka kalau Luo Ye ternyata orang yang hebat. Ya, seperti yang kita tahu cuy, bila orang-orang tak bisa masuk sembarangan ke dalam Sky City. Hanya orang tertentu saja yang bisa masuk. Dan setelah itu, kini Lin Shu dan kawan-kawannya pun udah nyampe di ujung jalan. Ada lebih dari 1000 calon peserta seluruh di sini. Dan yang paling rendah di sini ada di peringkat 3. Zhang Yin bertanya-tanya, di depan itu kan jurang. Lalu, gimana dong mereka maju ke Divine Academy? Tak lama kemudian sebuah kapal angkasa pun mendekat ke arah mereka. Ya, Lin Shu sih yakin seluruh, bila nampaknya mereka bakal ke Divine Academy dengan naik pesawat itu. Dari dalam pesawat ini muncul si Ma Cheng. Ia merupakan instruktur yang bertugas untuk mengantar para calon siswa. Ma Cheng menjelaskan bila jalan kematian akan menjadi tempat diskualifikasi bagi mereka yang lemah. Divine Academy tak menerima sampah. Yang lemah harus tersingkir. Mendengar itu, ada kroco yang gak terima cuy. Lah, mereka udah susah-susah kesini, masih mau diuji lagi kah? Nyawa mereka dibuat mainan cuy. Makanya sekarang kroco-kroco ini pun mulai menyerang. Melihat tingkah para kroco lemah itu, Lin Shu mah merasa heran cuy. Kok bodoh banget sih mereka? Bisa-bisanya mereka nantangin orang yang punya kuasa. Di saat kroco-kroco ini menyerang, tiba-tiba saja badannya udah tertembus oleh peluru cuy. Jelas kaget kroco yang lain. Apa-apaan ini? Ma Cheng punya pasukan ternyata cuy. Ma Cheng pun sekarang menyuruh pasukan itu buat ngebantai para kroco yang tidak tahu diri. Mereka secara brutal membantai semua yang gak mau ikut aturan cuy. Ma Cheng menjadikan kroco-kroco tadi sebagai contoh. Barang siapa yang tidak ikut peraturan akan bernasib sama. Nah, setelah para sampah berhasil diatasi, sekarang Ma Cheng pun meminta kepada semuanya untuk menyerahkan surat undangan mereka. Ma Cheng meminta mereka untuk merobeknya seluruh. Mereka harus merobek lapisan belakang surat, kemudian menempelkannya kepada diri mereka masing-masing. Dan untuk tesnya yang terakhir adalah, siapapun yang punya 3 surat undangan, mereka berhak untuk masuk ke dalam pesawat. Lin Shu udah menduga seluruh bakal kayak gini. Emang psikopat tesnya. Sekarang ujiannya pun resmi dimulai. Memburu atau diburu. Baru dimulai tuh, Luo Ye udah dihampiri sama kroco cuy. Main langsung minta aja nih kroco. Lah, dasar sampah.
Tidak tahu diri dia. Dalam sekejap mata, Luoye tanpa kesusahan membantai para keroco di dekatnya. Easy banget cuy. Luoye auto panen surat undangannya. Luoye berniat memberikan sisa tiketnya pada Lin Shu. Tapi ya jelas Lin Shu gak mau lah. Masa sih cowok kok dikasih sama cewek? Gengsi lah. Ya dikarenakan Lin Shu gak mau, Luoye pun memberikannya pada Lei Lei cuy. Senang banget dia. Setelah memberi Lei Lei, Luoye pun maju mendekat ke arah pesawat dan memberikan surat undangannya kepada Ma Cheng cuy. Dan ternyata Luoye tidak sendirian. Ia berbarengan dengan teman satu akademinya, Zuo Qixing. Qixing menyapa Luoye sekarang, tapi ia malah dicuekin sir. Wah, ada masalah apa sih mereka berdua? Ya dikarenakan Luoye gak mau diajak ngobrol, Qixing pun masuk saja ke dalam pesawat. Sementara Luoye, ia akan tetap di luar cuy. Ia akan menunggu teman-temannya untuk datang. Ya, nungguin Lin Shu sih lebih tepatnya. Sementara itu, di tengah Zhang Yin yang jatuh bangun buat dapetin undangannya, Lei Lei pun kini menghampirinya dan berkata bila mereka udah punya cukup surat undangan buat masuk untuk 3 orang. Tapi ternyata Zhang Yin menolak cuy. Ia menyarankan agar diberikan saja pada Qin Feng dan Jiang Li. Ya, gimana ya? Zhang Yin mau usaha sendiri cuy. Kemudian Kong Hao dan partinya pun lagi-lagi mengincar Zhang Yin. Dikarenakan Lei Lei punya banyak undangan, ya jelas lah mereka jadi incaran banyak orang. Langsung tuh Kong Hao pun menyerang. Zhang Yin sekarang jelas kesusahan cuy untuk mengatasi serangan-serangan dari Kong Hao. Zhang Yin dan Lei Lei pun kini berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Melihat itu, Lin Shu pun mau beraksi ya guys ya. Dengan 1000 tributnya, Lin Shu sekarang menyerang. Memang serangan Lin Shu bisa dihindari sekarang, tapi dengan kecepatannya, Lin Shu dalam sekejap tuh bisa mengambil semua undangan pada Kong Hao dan keroco-keroconya. Dengan begini, Lin Shu udah mendapatkan undangan yang cukup untuk dirinya beserta dengan Zhang Yin juga. Melihat Lin Shu yang berlagak sok cool di depan para ciwi-ciwi cantik, pada gak terima cuy. Kong Hao dan keroco-keroconya sekali lagi menyerbu Lin Shu. Nah, aduh mereka ini dari kemarin kok ngajak ribut mulu. Kalau begini harus dikasih paham ya guys ya. No. Satu kini tumbang. Shock cuy si Kong Hao. Temennya mokat dalam sekali serang. Ada lagi nih orang kocak yang nyerang Lin Shu seluruh. Oh ya jelas, Lin Shu mah mudah banget buat nahannya. Lin Shu mau ngajarin seluruh cara pakai tombak yang benar. Gini caranya. No. Melihat Lin Shu yang sok jago ini, gak terima nih keroco. Ia juga bisa kok menahan serangan-serangan dari Lin Shu. Bahkan ia akan menggunakan satu tangan. Dan yaps, mokat dia seluruh. Dikarenakan keroco-keroconya satu persatu pada mokat, Kong Hao pun menyuruh keroco lainnya buat nyerang bersamaan. Oh ya jelas, tenang cuy. Lin Shu malah makin senang sekarang. Dengan begini kan makin cepet tuh kelarnya. Dengan judgementnya, Lin Shu mementalkan semua serangan mereka. Sekarang Lin Shu melesat mengarah kepada Kong Hao. Auto panik cuy Kong Hao. Nyawanya sekarang berada di ujung tanduk. Anjo! Lin Shu berhasil membantai Kong Hao dan para keroconya sendirian. Mantap! Dikarenakan Lin Shu yang gagah berani mengalahkan 5 orang sendirian, calon siswa yang lain pun auto jiper cuy. Gak berani mereka macam-macam sama Lin Shu. And yaps, dikarenakan surat undangannya udah cukup, saatnya bagi Lin Shu buat masuk pesawat ya guys ya. Nah, di saat mau masuk ini, melihat Luoye yang masih menunggunya, biasa cuy, Lin Shu auto godain dulu. Wah, Lin Shu gak nyangka bila Luoye bakal nungguin dirinya. Tapi kasihan cuy Lin Shu, ia tidak ditanggepin sama Luoye. Dan waktu pun berlalu. Kini di dalam pesawat, Ma Cheng pun menjelaskan berbagai macam hal yang menyangkut Divine Academy. Aturannya sih simple. Yang penting mereka dilarang tuh untuk membunuh teman satu angkatan. Aneh kan? Lah, kalau ujung-ujungnya bakal dilarang untuk saling bantai,
Lantas, ngapain tadi mereka saling bantai buat masuk? Ada. Maceng kini menambahkan, masih ada waktu tersisa cuy buat istirahat. Makanya, Maceng pun menyuruh semua siswanya agar ngaso dulu sebelum mereka nanti sampai di Divine Academy. Nah, di waktu ngaso ini, Linshu yang gak bisa anteng pun mulai celingak-celinguk tuh cuy. Gabut dia, mau lihat pemandangan gak ada jendela. Mungkin pihak akademi sangat ketat dalam menyembunyikan rute perjalanan mereka ke Divine Academy. Ya, itu sih semua cuma asumsi Linshu cuy. Dikarenakan Linshu sangat minim info tentang Divine Academy, ia pun sekarang mau nanya sama Luoye. Untungnya kali ini Luoye gak cuek cuy. Luoye pun mulai menjelaskan hal-hal dasar di Divine Academy. Ya, intinya sih Divine Academy ini sangatlah bergengsi. Akademi ini termasuk ke dalam salah satu akademi terbaik. Instruktur di akademi ini rata-rata merupakan seniman bela diri yang di atas rata-rata. Ya, Linshu pun tidak memungkirinya, Slur. Kalau dilihat dari tindakan Maceng tadi, Linshu percaya Maceng itu berbeda dengan guru lemahnya saat di Akademi Shining Star dulu. Ia tidak segan-segan untuk membantai para siswa yang tidak manut aturan. Dan akhirnya, setelah 3 jam menempuh perjalanan, Linshu dan para siswa baru pun udah sampai di Divine Academy cuy. Baru aja tuh mereka nyampe di depan gerbang. Mereka udah disambut dengan Phoenix yang berada di tingkat 9 cuy. Jelas dong, semua murid pun kaget bukan main. Gila bukan? Kuat banget Phoenix ini. Agak was-was cuy mereka. Entar kalau mereka diserangkan berabe. Tapi Maceng menjelaskan. Ia berkata pada semua murid agar tetap santuy saja. Phoenix itu merupakan rekan di akademi cuy. Linshu nggak pernah menyangka ia bisa melihat Phoenix tingkat 9. Phoenix itu merupakan salah satu dari 12 makhluk evolusi paling menakutkan di dunia loh. So, emang no debat cuy bila Divine Academy ini merupakan akademi hebat dan paling misterius. Entah apa lagi yang akan dijumpai Linshu ke depannya. Dan setelah semua terkagum-kagum, kini Maceng pun mengarahkan para murid baru untuk mengumpulkan data mereka. Mereka semua diharuskan antri cuy untuk melakukan scan di mesin yang ada di depan mereka masing-masing. Mesin tadi mengeluarkan kartu dengan angka. Kartu ini merupakan kartu siswa di Divine Academy cuy. Selain itu, kartu ini juga digunakan sebagai kartu poin. Di dalam akademi ini tidak menggunakan Aliens Coin untuk bertransaksi. Tapi mereka semua akan menggunakan poin dari akademi cuy. Setiap bulannya, mereka akan mendapatkan 500 poin. Para murid boleh kok menggunakan poin sesuka hati mereka. Ya, konsepnya mirip-mirip tuh dengan anime Classroom of the Elite Lur, yang MC-nya kayak Mimin gitu cuy. Hehe. Dan kini, Linshu yang bingung pun nanya lagi tuh sama Luoye cuy. Apa sih maksud dari nomor yang tertulis pada kartu mereka? Luoye berkata, bila kartu itu menunjukkan kelas mereka masing-masing. Luoye ada di kelas 1 cuy, di mana itu merupakan kelas terbaik, sedangkan Linshu berada di kelas 10. Ya, tahu sendirilah ya, bila Linshu menggunakan skill Fine-nya. Jadi, kekuatan aslinya nggak kedetek cuy sama mesin. Untung aja sih Linshu nggak sendirian, karena ternyata Zhang Nin dan partinya juga ada di kelas yang sama. Cuma Luoye doang cuy yang sendirian, jadi kasihan juga cuy. Dan kini, para instruktur kelas pun mulai berdatangan. Para siswa diminta untuk mengikuti instruktur kelasnya masing-masing. Di kelas 10 ini, Linshu akan diajar oleh instruktur Nan Zhangchun. Di saat Linshu melihat dengan analitik eye-nya, seperti biasa cuy, nggak ada info lebih. So, sudah pasti, instruktur Linshu itu pastilah sangat kuat. Jadi, Linshu nggak boleh gegabah nanti. Setelah ikut instrukturnya, akhirnya Linshu dan teman-teman kelasnya telah sampai tuh di kelas 10 cuy. Satu kelas doang padahal, tapi gedungnya bertingkat gitu. Gila bukan? Nanzeng pun mulai menjelaskan apa-apa saja yang akan dilakukan di dalam akademi ini. Dan karena ini merupakan pertemuan pertama mereka, maka terlebih dahulu Nanzeng akan melakukan pemilihan ketua kelas. Di sini Linshu nanya, emang apa sih keuntungan bila menjadi ketua kelas? Kalau nggak ada benefitnya, ya buat apa kan? Nanzeng pun menjelaskan cuy.
Sebagai ketua kelas, ia harus bertanggung jawab atas kunci ruang latihan dan menjaga perlengkapan. Dengan begitu, pasti lebih mudah bagi ketua kelas bila ingin latihan kapan saja. Selain itu, ada bonus tambahan 500 koin tiap bulannya cuy. Wuh, lumayan banget tuh 500 poin. Jelas, semua orang juga mau kalau gitu mah. So, setelah semua duduk di meja masing-masing, Nanzeng pun akan memulai votingnya. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, itulah yang akan jadi ketua kelas nanti cuy. Dikarenakan gak ada larangan memilih diri sendiri, Lin Shu sih ya jelas, milih sendirilah. Ngapain milih orang lain kan? Rata-rata orang sih mikirnya juga gitu cuy. Mereka memilih diri mereka masing-masing. Tapi, dikarenakan Lin Shu kenal Zhang Nin dan partinya, jadi ya jelas dong bila Lin Shu lah yang menang berkat perolehan 5 suara. Jelas, hal ini menimbulkan kekisruhan seluruh. Semua pada iri pada Lin Shu. Pada gak setuju cuy. Curang banget Lin Shu. Lawang mereka saling kenal, makanya mereka milih Lin Shu. Jadi, voting ini bisa dianggap nggak valid sama sekali. Ya, dikarenakan banyak penolakan, Nanzeng pun memberikan pilihan lain cuy. Mereka akan mulai dengan tes kekuatan. Nanzeng pun kini mengeluarkan sebuah alat. Nanzeng meminta, tinggal tinju aja tuh mesin yang ada di depan mereka. Siapa yang mendapatkan skor tertinggi, maka ia yang akan jadi ketua kelasnya. Tanpa banyak cakap, Li Ping yang sangat berambisi menjadi ketua kelas pun langsung menjadi orang pertama yang akan menjajal mesin ini. Li Ping mendapatkan 9.800 kg cuy. Jelas, murid lain pun kagum. Mereka berpikir bila Li Ping lah orang yang paling pantas untuk jadi ketua kelas. Karena banyak yang kagum kepadanya, Li Ping pun mulai jumawa. Ia menghampiri Lin Shu sekarang. Ia berkata, apakah kau masih mau jadi ketua kelas? Kau itu masihlah lemah. Lulu. Lah kok songong banget nih bocil cuy. Butuh dikasih tahu ya guys ya. Lin Shu pun nanya kepada Nanzeng. Bila mesinnya rusak, apakah nanti Lin Shu bakal didenda? Nanzeng menjawab bila tentu saja tidak cuy. Jadi Lin Shu bebas tuh, gak perlu menahan kekuatannya sendiri. Mendengar pertanyaan Lin Shu tadi, para kroco lemah ini langsung tertawa cuy. Mereka semua meremehkan Lin Shu. Ya, Lin Shu sih masa bodoh ya kan. Lagian dia udah kebal juga. Tinggal buktiin aja ya guys ya. Explosive Cracking Force. Mesin tinjunya hancur berkeping-keping sekarang. Mantap bukan? Auto shock seluruh si Li Ping. Nanzeng pun ampe keheranan loh. Meskipun Lin Shu menggunakan skill bela diri, seharusnya mesin itu tidak hancur semudah itu. Nanzeng pun kini bergumam. Lin Shu boleh-boleh juga ternyata cuy. Zhang Nin di sini jelas bergembira. Ia sudah tahu bila Lin Shu lah orang yang paling layak untuk menjadi ketua di dalam kelas 10 ini. So, dengan begitu, maka secara resmi Lin Shu akan menjadi ketua kelasnya cuy. Dan setelah itu, Nanzeng pun kini menjelaskan bila para murid sekarang hanya tinggal men-scan kartu mereka dengan HP masing-masing. Supaya mereka bisa mengakses web akademi cuy. Di dalamnya nanti akan ada data profile dan peta di dalam akademi. Dan dengan begitu, kelasnya pun dinyatakan berakhir dan mereka akan jumpa kembali besok pukul 6 pagi. Sebelum kelas diakhiri, Zhang Nin pun nanya, "Lah, terus asramanya gimana dong Pak?" Dengan senyumnya, Nanzeng pun menjawab bila akademi ini tak menyediakan asrama cuy. Mereka diharuskan menyewa kamar yang disukai oleh siswa masing-masing. Jika mereka ingin menyewa, maka mereka bisa pergi ke kantor pendaftaran dan menemukan kamar yang cocok untuk mereka. Jelaslah, semuanya kaget. Masa sih mereka harus nyewa? Tapi ya begitulah coy, aturan dari akademi. So, sekarang waktunya untuk pergi ke kantor pendaftaran. Kini, di kantor pendaftaran, Lin Shu dan kawan-kawannya lagi nyari tempat yang cocok cuy. Ada berbagai macam tempat tinggal dari yang murah sampai yang sangat mahal. Mereka harus bisa ngirit sekarang. Biaya makan per hari aja udah banyak banget. Apalagi kalau harus mikir biaya sewa juga. Hanya orang bodoh yang menghabiskan 500 poin hanya untuk tinggal di rumah mewah, ucap Lin Shu.
Setelah berkata kayak gitu, pala Lin Shu auto diketok cuy. Jelas ngamuk lah dia. Tapi yang gak jadi seluruh karena ternyata yang ketok tadi merupakan pujaan hati Luoye. Ternyata Luoye sudah menyewa sebuah villa yang seharga 500 poin per bulan. Kemudian di sini Luoye secara paksa meminta kartu dari Lin Shu. Luoye berniat untuk patungan tinggal di villa yang sama cuy. Kalau tahu begini mah Lin Shu gak bakal nolak cuy. Bisa tinggal dengan pujaan hati. Siapa sih yang gak mau ya kan? Ya meskipun pujaan hatinya agak serem gitu seluruh. Tapi ya gak apa-apa. Yang penting cantik ya guys ya. Setelah bayar harga sewanya, kini Lin Shu pun udah nyampe di villa cuy. Ya emang wajar sih bila sewanya mahal. Nyaman banget di sini seluruh menurut Lin Shu. Sekarang Lin Shu mau ngecek web akademi. Selain peta, mall, dan ranking daya tarung, ada juga loh misi untuk mendapatkan poin ternyata. Di saat Lin Shu mengecek misinya, anjir, yang muncul misinya absurd semua cuy. Sampai heran loh si Lin Shu. Untungnya Lin Shu nemu tuh ada forum jual beli. Ya kalau gini mah Lin Shu bisa panen poin cuy. Tahu sendiri kan, sebelum sampai ke Divine Academy ini, Lin Shu udah banyak material monster dengan harga tinggi. Jadi, pasti bakal mantep cuy. Makanya langsung tuh Lin Shu pun menuju ke forum jual beli di akademi. Dikarenakan Lin Shu masih belum punya seragam, jelas hal itu membuat Lin Shu jadi pusat perhatian. Biasalah, diremehin Lin Shu sama seniornya cuy. Mereka semua nggak tahu bila Lin Shu membawa harta karun bersamanya. Kini, Lin Shu pun mengeluarkan kulit lintah. Melihat kulit itu, pemilik forum jual beli pun auto excited. Harga dari kulit ini biasanya sampai 10.000 poin. Baru pembukaan padahal loh. Kini, Lin Shu pun mulai mengeluarkan satu persatu material mahal yang berhasil ia dapatkan cuy. Ame gak tahu lagi dia mau ngomong apaan nih pemilik. Semua siswa lain pun juga gitu cuy. Ada yang kagum sama Lin Shu. Tapi tentu saja ada juga kok yang iri dan menganggap bila Lin Shu mungkin cuma menguntin saja material dari jarahan orang lain. Tapi ya bodo amat. Berkat semua barang yang Lin Shu jual, total yang akan Lin Shu peroleh adalah 610.000 poin. Auto jadi sultan Lin Shu cuy. Aslinya si Lin Shu mau juga ngejual kartu skill bela diri. Tapi pemilik ini menolak karena di sini ada banyak skill bela diri. Padahal yang ingin dijual Lin Shu itu bukan skill kaleng-kaleng cuy. Dikarenakan skill ini tidak cocok dengan bakatnya, jadi Lin Shu mau menjualnya. Tapi karena nggak boleh, ya sudahlah. Lin Shu pun akan mengambil Evolve Core Kristal tingkat 6 saja. Satu kristal tingkat 6 ini dihargai 80.000 cuy. Masih banyaklah sisa poin dari Lin Shu. Dan setelah itu, di saat Lin Shu mau balik, lagi-lagi cuy, ada aja loh orang yang mencari masalah dengannya. Dikarenakan udah bosan dengan trik mereka yang sama, yaitu sembunyi-sembunyi, Lin Shu pun menyuruh mereka semua untuk menunjukkan batang hidungnya. Kini, Zhang Dao dan para kroconya ingin meminta poin pada Lin Shu cuy. Lah, kocak banget mereka ini. Mana mau kan Lin Shu ngasih poinnya secara cuma-cuma. Dikarenakan Lin Shu yang nantang balik, emosilah si Zhang Dao. Kini Zhang Dao pun mau memberikan Lin Shu bogem mentahnya. Melihat itu, Lin Shu mah santuy banget cuy buat menghindar. Dalam sekejap tuh Lin Shu udah bisa lepas dari kepungan mereka bertiga. So sekarang waktunya pembalasan ya guys ya. Chain kick milik Lin Shu kena mulus di satu orang. Tapi di saat Lin Shu menggunakan Fairy Claw-nya, Zhang Dao mengganggu dan menyerang Lin Shu. Lin Shu yang gak siap pun harus menerima serangan dari Zhang Dao ini. Lin Shu auto mental cuy. Para seniornya ini dibaikin malah ngelunjak loh. Kalau aja di luar akademi, bisa dijadiin XP tuh mereka. Dikarenakan jengkel inilah, Lin Shu pun kini langsung menyerang. Gak mau kalah dia celur. Zhang Dao pun juga menyerang cuy. Anyo. Kedua pukulan pun berbenturan. Tapi ya jelas, Lin Shu kekuatannya tak sebanding dengan keroco lemah ini. Tangan Zhang Dao auto hancur tuh kepelintir-pelintir. Zhang Dao pun merengek kesakitan. Ia meminta para keroconya buat membawanya ke UKS. Lah, kok malah kabur gitu?
Lin Shu belum selesai tuh dengan urusannya. Kalau mau pergi dari situ, setiap orang harus memberikan Lin Shu 10.000 poin. Dengan begitu, urusan mereka bakal selesai. Jelas dong, nolak mereka cuy. Banyak banget itu mah. Lah, gimana sih? Mau malak, dipalak balik kok malah gitu. Lin Shu pun berkata, "Oke, fine, gak apa-apa kalau gak mau. Tinggal patahin aja kan tanganmu itu." Hehehe. Makanya jangan berani deh cari masalah dengan Lin Shu. Jelas, mereka semua pun akhirnya setuju seluruh buat memberikan poinnya. Lin Shu cuan banget cuy hari ini. Dikarenakan masalah udah kelar, Lin Shu pun cabut. Tapi seperti biasalah, masihlah gak terima si Zhong Dao ini. Ia mau meminta bantuan dari senior lainnya untuk memberi pelajaran kepada Lin Shu. Dan setelah itu, kini malamnya Lin Shu udah pulang cuy di villa. Ia pun memanggil Luoye buat makan dulu. Dikarenakan Luoye selalu sibuk, pasti dia belum makan cuy. Setelah keluar dari ruang latihannya, Luoye mengatakan bila mereka bisa memesan layanan pesan antar. Makanya Lin Shu pun menyuruh Luoye untuk mandi aja dulu. Biar seger kan? Biar Lin Shu aja yang memesan makanannya. Pokoknya semua beres deh. Lin Shu pun berniat mentraktir Luoye. Boleh-bolehlah modus dari Lin Shu cuy. Setelah selesai mandi dan nambah cantik, kini di depan mata Luoye, semua makanan yang enak udah tersaji di atas meja. Total harga makanan itu hanya 100 poin cuy. Tapi jelas itu sangat banyak. Sampai heran si Luoye. Dari mana Lin Shu dapat banyak poin kayak gitu? Lin Shu pun mulai tengilnya cuy. Kalau mau tahu, sini, kiss dulu. Auto diancam cuy Lin Shu. Ngomong lagi kalau berani. Nah, dengan begitu, langsung kicap tuh Lin Shu. Luoye kalau marah emang serem cuy. Dikarenakan Luoye yang nampak sangat marah, sekarang Lin Shu pun minta maaf cuy. Tadi cuma bercanda. Kemudian, dikarenakan penasaran Lin Shu udah sekuat apa, Luoye pun mau ngetes kemampuan dari Lin Shu. Di sini Lin Shu mikir cuy, Luoye nggak bakal sekejam Howling kan? Heran dia, kenapa sih Lin Shu selalu bertemu gadis dengan perilaku yang sangat kasar? Melihat Lin Shu yang bengong, ngambek lagi kan si Luoye, diajak tarung malah bengong gitu. Si kampret emang Lin Shu. Langsung tuh Luoye pun menyerang dengan pedangnya. Kena serangan dikit doang, Lin Shu langsung muntah darah cuy. Heranlah Luoye. Lah, kapan Lin Shu terluka? Gak mungkin kan serangan Luoye bisa berdampak sampai segitunya. Di sini Lin Shu pun menjelaskan bila ia terkena masalah dengan para senior saat di forum jual beli tadi. Luoye pun memberikan obat kepada Lin Shu cuy. Dengan obat ini harusnya Lin Shu bisa segera pulih. Hihi. Walaupun kasar, ternyata Luoye perhatian juga cuy sama Lin Shu. Apakah ini yang dinamakan The Real Tsundere? Setelah bertarung tadi, kini Lin Shu pun mau lanjut latihan cuy. Dikarenakan Lin Shu nggak bisa nyari XP di sini, maka satu-satunya cara untuk dapat XP, Lin Shu harus menggunakan kristal core tingkat tinggi cuy. Energi yang terkandung dalam kristal tinggi sangat terlalu kuat seluruh. Lin Shu merasakan bila tubuhnya serasa mau robek sekarang. Tapi semua itu harus dilaluinya supaya Lin Shu bisa bertambah menjadi lebih kuat. Kemudian, setelah selesai latihan, Lin Shu melihat tuh bila Luoye pergi keluar. Mau ngapain si Luoye? Lin Shu jadi ketar-ketir sekarang. Apa Luoye mau kencan ya dengan orang? Tapi ya sudahlah. Lebih baik lanjut latihan lagi ya guys ya. Ternyata, Luoye datang untuk membereskan masalah yang dibuat oleh Lin Shu. Ia datang ke tempat di mana Zhong Dao meminta bantuan kepada para seniornya yang bernama Huang Ban. Bokong gede Huang Ban ditendang langsung sama Luoye cuy. Jelas ngamuklah si Huang Ban. Berani-beraninya anak baru mencari gara-gara sekarang. Makanya Huang Ban pun mau memberikan Luoye pelajaran. Gak tahu diri nih semua satu cuy. Ia tak sebanding dengan Luoye lah. Kini setelah berhasil menangkis serangan, pedang Luoye udah siap tuh di leher dari Huang Ban. Gerak dikit, maka akan mokat. Di sini kroco lain pun mulai bacot lagi. Mana mungkin Luoye berani membunuh di dalam akademi? Lah,
Mereka nggak tahu cuy, bila Luoye nggak takut sama sekali dengan peraturan akademi. Jelas, Huang Ban pun auto sadar dengan siapa dia sedang berurusan sekarang. Auto panik Huang Ban, karena Luoye ini merupakan anggota keluarga Luo yang terkenal. Auto tunduklah semua kerucu itu cuy. Kalau urusan sama keluarga gede, bakal runyam nanti hidup mereka. Dan karenanya, mereka semua kini pun tunduk minta ampun kepada Luoye. Ya kalau begitu mah ya sudah. Nggak perlu lagi tuh Luoye untuk membuang keringat buat beresin masalahnya Linsu. Karena berkat Luoye ini, para kroco ini nggak bakal berani coy macam-macam lagi sama Linsu nanti. Nah, mantap kan? Meskipun kelihatan gak peduli, ternyata Luoye peduli sama Linsu cuy. Dan dengan begitu, cocoklah buat bersambung cuy. See you.